Pada akhirnya, Wang Xiaoze pun memberikan salam perpisahannya. Di tempat ini dulunya mereka mengangkat saudara. Di tempat ini juga pada akhirnya mereka harus berpisah, membangkitkan semua memori kebersamaan mereka selama ini. Esoknya saat matahari terbit, Wang Xiaoze dalam pelariannya malah dikejutkan oleh Wenru yang telah menunggunya di persimpangan jalan. Gadis yang biasanya hidup dalam segala kemewahan dan kenyamanannya itu memaksa untuk mengikuti kekasihnya melakukan pelarian dan hidup di alam liar. Xiaoze yang tersentuh hanya bisa berterima kasih dan memeluknya. Pagi itu juga, pavilion hujan telah dikepung oleh 1.000 prajurit kerajaan di mana terlihat sebuah tandu yang terhenti di depan gerbang. Di dalamnya, Su Mengchen menyatakan dia sebagai ketua pavilion hujan akan bertanggung jawab dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap atas insiden terbunuhnya Fu Chongsu. Namun idenya ini ditantang oleh semua petingginya di mana menurut Yang Wuxie, sang ketua yang memiliki sakit kronis tidak akan kuat menjalani kehidupan di dalam penjara dengan sanitasi yang sangat buruk. Pai Choufei lalu menggunakan hak vetonya untuk menurunkan jabatan Su Mengchen dari posisi ketua. Pernyataan Pai ini didukung oleh semua petinggi termasuk penasihat Yang Wuxie, sehingga Su Mengchen pun dicopot dari jabatannya digantikan oleh Pai Choufei yang menjadi ketua. Pai Choufei yang keluar untuk menyerahkan diri malah dikejutkan oleh Lei Chun yang ada di dalam tandu. Ternyata setelah Lei Chun berhasil menyelesaikan misinya, dia diangkat untuk menjadi putri angkat dari Perdana Menteri, dan disinilah Lei Chun mewakili Perdana Menteri datang untuk menangkap ketua pavilion hujan. Meski Pai Choufei bersikeras untuk menyerahkan dirinya, mengatakan dia telah menjabat sebagai ketua, sehingga apapun yang dilakukan oleh Wang Xiaoze adalah perintah darinya, Lei Chun tetap memaksa untuk masuk ke dalam agar menemui Su Mengchen. Di dalam sana, Lei Chun menghina mantan kekasihnya ini, mengatakan ini barulah awal dari pembalasan yang dia lakukan terhadap Su Mengchen yang telah membunuh ayahnya. Dia menertawakan Su Mengchen yang reputasinya begitu santer tetapi tidak mampu melindungi kedua adiknya, di mana yang satu harus lari sebagai seorang buronan dan satu lagi sudah siap dia angkut ke dalam sel penjara. Di dalam istana, Fang Yingkan memaksa untuk menemui ayah angkatnya meski dihalangi oleh para pelayan. Dia mendobrak masuk, lalu berlutut memohon sambil menangis-nangis, menyatakan keinginannya untuk menempati posisi petinggi grup Yao Qiao yang kini tidak ada yang mengisi setelah kematian Lei Sun maupun Fu Chongsu. Sang Perdana Menteri pada akhirnya pun memberikan posisi Fu Chongsu kepada anak angkatnya Fang Yingkan yang berterima kasih. Sementara Pai Choufei kini telah dimasukkan ke dalam sel penjara, Lei Chun juga menemui Perdana Menteri Cai. Dia menanyakan apa yang diinginkan oleh ayah angkatnya di dalam dunia persilatan. Haruskah dia membuat kekacauan atau menjaga ketentraman? Perdana Menteri Cai mengatakan jika Lei Sun yang ada di sini, maka Lei Sun tidak akan menanyakan hal konyol seperti ini. Dia tidak pernah benci maupun cinta terhadap dunia silat ini. Yang dia pedulikan hanyalah keuntungan semata, sementara Lei Chun yang tidak mampu menangkap Su Mengchen dianggapnya bukan sesuatu yang menguntungkan bagi bisnisnya. Lei Chun kemudian mencoba untuk meyakinkan bahwa Pai Choufei yang dia tangkap ini memiliki ambisi yang besar dan kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh Perdana Menteri. Pada akhirnya, ayah angkatnya itu pun merasa tertarik dan ingin mencari waktu untuk menemui Pai Choufei, lalu Perdana Menteri pun secara resmi mengangkat Lei Chun untuk menggantikan posisi Lei Chun. Kemudian dia pun mempertemukan Fang Yingkan dengan Lei Chun. Seusai pertemuan itu, Fang Yingkan berjalan keluar dari istana tepat di belakang Lei Chun. Dia menolak untuk berjalan berdampingan dengannya, mengatakan Lei Chun lebih superior ketimbang dirinya. Fang Yingkan telah mendapatkan misi menuju ke utara untuk membunuh seorang pejabat bernama Liu Anse. Dia mengatakan dalam perjalanannya ini, dia juga akan sekalian menangkap Wang Xiaoze, di mana Lei Chun pun hanya bisa berbasa-basi mengharapkan misi rekannya itu berhasil. Terlihat kalau sorot mata dari Lei Chun yang memancarkan ketakutan. Lalu Fang Yingkan pun menyatakan pamitnya karena dia bisa merasakan Lei Chun yang merasa tidak nyaman dengan dirinya yang berjalan di belakang. Malam itu juga, ketiga saudara angkat kita merasakan kesepian dan kecemasan mereka terhadap satu sama lainnya. Terlihat Su Mengchen yang terjaga semalaman memikirkan nasib kedua adiknya, sedangkan Pai Choufei yang ada di dalam sel penjara juga mencemaskan saudaranya, terutama adiknya yang harus hidup dalam pelarian. Nasib Wang Xiaoze sendiri tidak seburuk apa yang kedua kakak mereka cemaskan. Dia ditemani oleh Wenru dengan sebuah api unggun kecil di hadapan mereka. Wang Xiaoze pada momen ini mengajarkan kekasihnya cara-cara untuk bertahan hidup di alam liar.
Dia juga menunjukkan bintang utara yang ada di langit, memberitahukan jika suatu hari ketika Wenrou tersesat, maka dengan mengikuti bintang itu Wenrou bisa menemukannya. Lalu Wang Xiaoze pun menggombal dengan rayuannya, "Apakah bapak kamu adalah seorang ahli perbintangan?" Halo teman-teman santuy, melanjutkan recap Heroes 2022 Soying Xiong Sei Seiying Xiong. Ini adalah bagian cerita yang paling depresi di antara semua bagian cerita yang telah direkapkan. Terlihat ada dua orang pendekar yang tengah saling mengadu siapa yang mengumpulkan lebih banyak poster buronan Wang Xiaoze. Interaksi mereka diinterupsi oleh seorang prajurit kerajaan yang datang, menuduh mereka adalah komplotan dari buronan karena telah mencopot poster buronan Wang Xiaoze. Keduanya berusaha untuk menenangkan dan menjelaskan bahwa mereka sengaja mencopot poster agar mengurangi saingan mereka dalam memburu buronan yang berhadiah ini. Keduanya malah menawarkan diri mereka untuk membantu para prajurit ini dalam menangkap Wang Xiaoze. Lalu saat Wenrou dan Wang Xiaoze melintas di sana, seorang prajurit melakukan pemeriksaan dan terkonfirmasi bahwa Xiaoze adalah target buronan yang mereka cari. Dengan sigap, Wang Xiaoze menghabisi prajurit yang memeriksanya, sementara para prajurit lainnya dihabisi oleh kedua orang ini. Lalu Xiaoze pun berterima kasih dan berkenalan kepada dua pendekar ini, yang satu bernama Fang Hensao dan yang satu lagi bernama Tang Paoniu. Kedua pendekar ini kagum dengan aksi heroik Wang Xiaoze yang telah membunuh seorang menteri bejat seperti Fu Chongsu. Xiaoze dan Wenrou lalu pamit melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba ke desa Tianshan. Di sana mereka mendengar soal gosip penduduk mengenai buronan kerajaan. Wenrou membeli sebuah tas keranjang dan juga menyuplai beberapa perbekalan makanan dan juga perbekalan lainnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, tentunya mereka singgah ke sebuah kedai makan untuk mengisi perut. Namun sesaat setelahnya, 7 orang datang untuk makan ke kedai itu. Xiaoze tahu kalau mereka itu adalah petugas kerajaan yang tidak berseragam. Selain mengintimidasi, pemimpin mereka malah menyarankan agar Xiaoze tidak kabur ke kota Luoyang karena semua jalur ke sana telah dijaga dengan ketat. Dia menyarankan agar Xiaoze menyerahkan diri saja dan tentunya pertarungan hampir saja pecah di saat itu pula. Namun baik pemimpin itu dan juga Xiaoze sepakat untuk berduel saja. Dalam duel 1 lawan 1 itu, dengan satu pertukaran jurus saja, pedang Wang Xiaoze berhasil melukai pemimpin itu. Lalu si pemimpin yang telah kalah ini pun membiarkan Wang Xiaoze melangkah pergi. Tiba di sebuah kuil terbengkalai, Xiaoze memberitahukan kekasihnya bahwa orang yang berduel dengannya tadi sengaja mengalah dan sengaja membiarkan Wang Xiaoze melukainya. Untuk itu dia pun memutuskan untuk mengikuti saran dari orang itu agar tidak kabur menuju ke kota Luoyang. Segera setelahnya, Wenrou merasakan ada yang mengintai mereka dari luar. Xiaoze yang keluar untuk memeriksa menemukan orang tadi yang mengaku dia memiliki 9 nyawa. Lalu Wang Xiaoze pun segera menyadari orang itu adalah Qi Shaoshang yang berjuluk 9 jelmaan Dewa Naga. Dia berterima kasih kepada Qi Shaoshang yang merupakan salah satu dari 4 petugas dinas rahasianya Zhuge Zhenguo. Qi Shaoshang mengaku dia diberikan tugas oleh kerajaan sehingga dia tidak bisa menolak untuk memburu Wang Xiaoze. Maka itu dia membiarkan Xiaoze untuk melukainya di hadapan para prajuritnya agar bisa dia jadikan sebagai alasan untuk melepaskan Xiaoze. Lalu dia memberitahukan saran dari tuannya Zhuge Zhenguo bahwa Xiaoze sebaiknya melarikan diri ke area ujung utara untuk menuju ke benteng Paimao. Di sana dia ada beberapa teman yang bisa menjamin keselamatan Wang Xiaoze. Setelah mendengarkan himbauan dan semua sarannya, Xiaoze pun pamit memutuskan untuk mengikuti saran itu dengan menuju ke utara. Di dalam penjara, Ren Yan dan Ren Lao, dua ajudan setia Fu Chongsu, masihlah menjadi penguasa penjara kerajaan. Pai Choufei kala itu disapa oleh mereka yang sudah tidak sabar untuk menyiksanya. Pai dibawa ke ruang penyiksaan dan disiksa dengan wajahnya yang ditutup dengan berlapis-lapis kertas yang telah dilumuri air, membuat Pai Choufei menderita setengah mati karena tidak bisa mengambil napas. Siksaan itu diinterupsi ketika Perdana Menteri Cai datang. Pai Choufei dibujuk untuk berpihak padanya, namun penawaran itu tentunya ditolak, di mana Pai Choufei malah mengancam dia akan membunuh Perdana Menteri. Melihat Pai Choufei yang sifatnya keras dan tak mudah untuk dia taklukkan, Perdana Menteri meminta anak buahnya untuk memberikan sebuah pil kepadanya. Pil itu dijejalin ke dalam kerongkongannya, lalu Pai Choufei pun mengalami kejang-kejang dengan halusinasi hebat. Dalam halusinasinya itu, dia melihat kakek pendongeng yang memperingatinya pada waktu itu. Lalu melihat jasad Wang Xiaoze yang tergantung di atas pohon, membuat Pai Choufei hanya bisa menangis dan berteriak histeris atas halusinasinya ini. Setelah mengawasi sesaat,
Perdana Menteri merasa dia tidak akan bisa mematahkan keteguhan hati dari seorang Pai Chou-fei. Untuk itu dia pun memerintahkan kedua bawahannya untuk mengambil nyawanya saja. Namun setelah berjalan agak menjauh, dia merasa heran pengawalnya yang masih belum menyusulnya. Dia kembali ke ruangan itu melihat dua bawahannya telah tewas oleh Pai Chou-fei yang masih terantai. Pai Chou-fei malah menantang Perdana Menteri untuk membunuhnya dan dia memperingati bahwa Perdana Menteri tidak akan bisa membuatnya bertekuk lutut. Atas ucapan itu, Perdana Menteri Chai merasa tertantang. Dia memberitahu Ren Yan dan Ren Lao bahwa siksaan konvensional tidak akan berguna terhadap Pai Chou-fei. Untuk itu mereka hanya perlu memberikan pil perusak hati setiap 2 jam sekali agar efek halusinasi dari pil itu bisa menghancurkan mental dari Pai Chou-fei. Di pavilion hujan, sakit dan batuk kronis yang dialami Su Mengchen semakin memarah. Tampak ketua pavilion hujan yang batuk darah itu sangat kesal dengan kondisi kesehatannya ini. Yang Wuxie yang mencoba menghiburnya memberikan kabar baik bahwa Xiao Se telah ditolong oleh Qi Shaoshang dan kini Xiao Se tengah menuju ke benteng Paimao. Dia mengingatkan Su Mengchen memiliki seorang teman di sana yang bernama Liu Anse yang tentunya bisa menolong Xiao Se. Sementara itu, Lei Chun pergi mengunjungi Pai Chou-fei yang terlihat terbaring tak berdaya di selnya akibat pengaruh dari pil perusak hati. Lei Chun memberitahukan pelayannya kalau pil itu memberikan efek halusinasi hebat. Dan bila diminum terus-menerus, Pai Chou-fei tidak akan bisa membedakan di antara realita dan imajinasi sehingga akan menjadi gila pada akhirnya. Sepulangnya dari sana, pelayannya malah menyatakan rasa kasihannya kepada Pai Chou-fei, Su Mengchen, dan juga Wang Xiaose. Hal ini pun mengusik emosi Lei Chun yang langsung menamparnya, mengatakan rasa kasihan pelayannya ini tidaklah tepat karena ayahnya yang telah tiada yang seharusnya patut dikasihani. Dia lalu meminta pelayannya pergi ke pavilion hujan untuk menyampaikan pesan. Di malam yang sudah sangat larut itu, pelayannya pun menemui Su Mengchen, menyampaikan pesan nonanya mengenai keadaan Pai Chou-fei yang begitu menyedihkan di dalam penjara. Selain harus meminum air mentah tanah liat, Pai Chou-fei juga diberikan daging mentah dan juga pil perusak hati. Sambil menangis, pelayannya menyatakan bahwa nonanya ingin dia menyampaikan bahwa nona sangat senang melihat kemalangan yang menimpa mereka ini. Dia lalu meminta Tuan Muda Su Mengchen agar tidak marah kepada nonanya, yang menurutnya nonanya memintanya menyampaikan pesan sekejam ini hanya karena nonanya tengah diliputi oleh amarah saja. Setelah pelayan Lei Chun pergi, Su Mengchen benar-benar sangat tersiksa, tidak berdaya, juga tidak memiliki solusi untuk meringankan penderitaan adik keduanya ini. Dia meminta Yang Wuxie untuk segera menutup pintu, lalu dia pun roboh jatuh ke lantai. Pai Chou-fei sementara itu diliputi oleh penderitaan yang tidak berkesudahan. Dia memohon agar Ren Yan dan Ren Lao membunuhnya saja, namun dia lagi-lagi dijejalin dengan pil perusak hati dan kembali masuk ke dalam alam halusinasinya. Di sana dia melihat Su Mengchen yang berciuman dengan Lei Chun sambil melontarkan pandangan sinis kepadanya. Su Mengchen yang tersadar dari pingsannya mengaku dia tidak bisa tidur dan entah sudah berapa kalinya dia terjaga selama semalaman. Dia lalu meminta Yang Wuxie untuk mengatur pertemuannya dengan Lei Chun. Esoknya Su Mengchen pun menemui Lei Chun yang menertawakan begitu cepatnya reaksi sang ketua pavilion hujan saat mendengarkan kabar dari Pai Chou-fei. Su Mengchen lalu memohon agar Lei Chun membantunya mencari solusi untuk menyelamatkan adik keduanya. Namun ketua Liu Fenpan itu malah bertanya balik apa yang bisa Su Mengchen tawarkan kepadanya dengan permohonan itu. Su Mengchen menawarkan apapun yang dimiliki oleh sekte pavilion hujannya, namun Lei Chun tampak tidak tertarik dengan semua tawaran itu. Dia mengatakan betapa sakit hatinya ini ketika melihat Su Mengchen membunuh ayahnya sendiri. Sampai sekarang, dia bahkan belum pernah mendengarkan satu patah kata maaf pun yang keluar dari mulut Su Mengchen. Lei Chun merasa jalinan perasaan di antara mereka selama belasan tahun ini sangatlah sia-sia. Karena Su Mengchen yang pernah menyelamatkan nyawanya dari orang-orang Mitian di saat dia berumur 10 tahun, dan di saat yang bersamaan Su Mengchen telah merenggut hatinya di sejak hari itu, maka hari ini dia ingin mengembalikan semua budi dan kasih sayang yang telah diberikan Su Mengchen kepadanya selama ini. Dia mengeluarkan belati untuk menikam perutnya sendiri, namun belati itu ditahan oleh Su Mengchen. Tetesan darah segar mengalir dari tangan, sementara air mata mengalir dari kedua bola mata Su Mengchen dan juga Lei Chun. Lei Chun yang tak mampu membendung perasaannya lagi, lalu berteriak frustasi, menyatakan kebenciannya kepada Su Mengchen. Perasaan yang telah mereka pupuk selama ini menjadi sia-sia, hanya gara-gara Su Mengchen yang telah membunuh ayahnya. Su Mengchen lalu memeluknya dan meminta maaf. Namun Lei Chun mendorongnya hingga Su Mengchen terpental dan memuntahkan darah.
lalu roboh tak sadarkan diri. Lei Chun yang sedih sekaligus cemas lalu segera mengecek keadaan mantan kekasihnya ini. Kemudian dengan kereta kuda dia membawa Su Mengchen kembali ke pavilion hujan. Usai kejadian itu, Lei Chun pun minum seorang diri hingga menjadi cukup mabuk. Ti Feiqing yang cemas dan menasihatinya menanyakan hal apa yang bisa dia bantu untuk meringankan bebannya. Lei Chun mengatakan kalau di dunia ini tidak ada seorang pun termasuk Ti Feiqing yang mampu membantu dan melindungi seseorang untuk selama-lamanya. Sambil mengatakan hal itu, memori Lei Chun yang dinodai di malam itu kembali ke ingatannya dan hal ini pun membuat Ti Feiqing memiliki sedikit firasat. Di malam itu, Ti Feiqing mencoba untuk merenungi permasalahan adiknya itu. Dia mengingat kembali percakapannya dengan Wang Xiaose di tempo hari. Saat Ti Feiqing menanyakan apa yang terjadi pada Lei Chun di malam itu, Wang Xiaose menceritakan apa adanya, bahwa yang Wang Xiaose ketahui, Wenrou mengatakan tidak ada kejadian apapun. Namun dia melihat seseorang bertopeng putih di gang itu. Dia tidak tahu siapa orang bertopeng itu, namun Wang Xiaose cukup yakin dengan aura dari orang itu yang sepertinya adalah aura dari orang yang sudah pernah dia temui. Di penjara, tepatnya di sel Pai Chou-fei dikurung, masuk seorang tawanan baru, seorang kakek-kakek yang rambutnya telah memutih semua. Kakek itu mengaku bernama Pai Kaotang. Pai Kaotang menanyakan kenapa Pai Chou-fei bisa masuk ke dalam penjara ini. Dia mengatakan mereka ini bermarga sama, mungkin saja mereka memiliki hubungan kekerabatan. Saat Pai Chou-fei mengaku kalau dia masuk ke sini atas kerelaannya sendiri, si kakek merasa Pai Chou-fei ini adalah orang yang sangat menarik karena dia tidak pernah menemukan orang yang dengan rela masuk ke dalam penjara kerajaan yang begitu mengerikan ini. Sementara itu di pavilion Sanhe, aktivitas rumah hiburan itu berjalan seperti biasanya, namun Chu Xiaoyao bisa merasakan perkembangan pengaruh dan kekuatan orang-orang Liu Fenpan yang semakin hari semakin kuat di ibu kota ini. Lalu Chu Xiaoyao pun melaporkan masalah ini kepada Su Mengchen dan Yang Wuxie. Su Mengchen meminta agar Xiaoyao tidak perlu banyak bertata krama di hadapannya karena Chu Xiaoyao sudah bukanlah bagian dari orang pavilion hujannya, melainkan hanya sebagai temannya saja. Walau Yang Wuxie juga mengakui kekuatan sekte Liu Fenpan yang telah pulih seperti dulunya sehingga mengancam kekuasaan pavilion hujan di ibu kota, Su Mengchen merasa hal ini tidak terlalu penting untuk diatasi. Dia menghimbau untuk membiarkan Liu Fenpan mengambil wilayah kekuasaan maupun bisnis-bisnis mereka. Yang terpenting baginya adalah menyelamatkan Pai Chou-fei, dan salah satu solusinya dalam menolong Pai Chou-fei adalah dengan membunuh seseorang. Tidak tahu orang yang dimaksud oleh Su Mengchen ini siapa, lalu Chu Xiaoyao pun mengajukan diri untuk melakukan misi itu. Sementara itu pula, perjalanan Wang Xiaose dan Wenrou menuju ke utara tampak lancar, walau dipenuhi oleh berbagai rintangan medan pegunungan yang berat dan juga rintangan-rintangan kecil lainnya. Keduanya terlihat bahagia dalam mengarungi perjalanan tersebut. Saat malam tiba, Wenrou yang telah belajar dari kekasihnya malah dengan pintar mendirikan tenda sederhana dengan sebuah api unggun yang menyala dengan cantik. Wang Xiaose kemudian memperlihatkan sebuah getah karet yang dia temukan, memberitahukan getah karet ini bisa mereka lemparkan ke api saat bertemu ataupun diserang oleh hewan-hewan buas. Wenrou yang ingin menggoda kekasihnya lalu berpura-pura mau melempar getah itu ke dalam api. Kemudian mereka pun bercanda ria sambil menirukan suara lolongan serigala. Meski menderita di dalam penjara, Pai Chou-fei setidaknya memiliki seorang teman kakek tua yang menemaninya mengobrol dengannya. Namun kakek itu tampaknya sering membicarakan soal ambisi dan kesempatan, seakan-akan kakek yang bernama Pai Kaotang ini ingin membangkitkan ambisi dari dalam hati Pai Chou-fei supaya Pai Chou-fei tidak melepaskan kesempatan-kesempatan yang datang ke hadapannya. Pai Chou-fei kemudian dibawa untuk menemui Perdana Menteri yang berkunjung ke sana. Meja itu dihidangi makanan dan minuman di mana Pai Chou-fei segera menenggak arak yang ada di hadapannya itu. Lalu Perdana Menteri kembali melobinya dengan membuka sebuah perspektif baru bagi Pai Chou-fei. Dia mengatakan Pai Chou-fei ini tidak sejalan dengan Su Mengchen maupun Wang Xiaose. Meski Pai Chou-fei memiliki ambisi kesuksesan yang besar, namun Pai Chou-fei tidak memiliki sumber daya untuk mencapai kesuksesan seperti kedua saudaranya. Ambil contoh Su Mengchen. Jauh sebelum Su Mengchen dilahirkan, reputasi pedang sabit merah telah sangat ternama di dalam dunia persilatan. Su Zemu, ayah dari Su Mengchen, juga membangun sekte pavilion hujan dengan jerih payah dan keringat dari banyak orang. Dengan semua itu, barulah Su Mengchen bisa dengan mudahnya menikmati semua kebesaran namanya di saat ini. Contoh lainnya adalah Wang Xiaose. Guru Wang Xiaose dan kedua paman guru Xiaose adalah orang yang sangat tenar dan ternama di dalam dunia persilatan.
Pedang pertahanan Wang Xiaose juga memang sudah sangat ternama sejak dahulu. Dengan semua itu, barulah seorang Wang Xiaose bisa mewarisi keharuman dan nama besar dari pedang pertahanan itu. Intinya, Perdana Menteri menegaskan jika seseorang ingin mencapai kesuksesan, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya seorang diri. Mereka selalu membutuhkan orang lain, dan contoh-contohnya sudah sangat nyata, mulai dari Su Mengchen, Wang Xiaose, dan juga Lei Sun yang membangun sekte Liu Wenpan-nya dari keringat dan jerih payah sekte Pili. Lantas, dia bertanya apa yang dimiliki oleh seorang Pai Choufei. Pai Choufei sama sekali bukanlah siapa-siapa, karena seorang Pai Choufei tidak memiliki background sejarah pendukung dan juga tidak memiliki satu orang teman pun untuk membantu mewujudkan ambisi kesuksesannya itu. Setelahnya, Pai Choufei hanya bisa merenungi dan menertawakan nasibnya atas ucapan dari Perdana Menteri Cai barusan. Sementara itu, Wang Xiaose yang tampaknya tengah mengukir sesuatu di batang pohon untuk memberikan kejutan pada Wenrou yang sudah terlelap, tiba-tiba saja dia mendengarkan derap langkah kuda yang mendekati perkemahannya. Dia segera membangunkan Wenrou, lalu keduanya pun memacu kuda mereka untuk melakukan pelarian. Rupanya gerombolan kuda itu adalah Fang Yingkan yang sedang dalam misinya menuju ke utara untuk membunuh Liu Anse, sekaligus bertujuan untuk menangkap Wang Xiaose. Fang Yingkan dengan pasukannya terus mengekori Wang Xiaose hingga pagi menjelang. Baik Wenrou dan Xiaose kemudian meninggalkan kudanya saat mereka terpojok di sebuah bibir jurang. Fang Yingkan lalu juga turun dari kudanya meminta pasukannya menggeledah seisi hutan yang dimana akhirnya Xiaose dan Wenrou pun tergabung. Dalam sekejap mereka berdua harus bertarung melawan para pasukan Fang Yingkan, di mana Wenrou yang ilmu bela dirinya tak seberapa itu dengan mudah ditodongkan senjata, sehingga membuat perlawanan Wang Xiaose pun menjadi kandas. Fang Yingkan lalu memerintahkan agar anak buahnya untuk memperlakukan Wenrou dengan sopan. Alhasil pedang yang menodong leher gadis itu diturunkan, namun pedang dari Fang Yingkan dicabut dan dia acungkannya ke hadapan Wang Xiaose. Inilah dia pedang darah legendaris Fang Yingkan yang akhirnya siap untuk didemonstrasikan. Sambil menyerang Wang Xiaose, Fang Yingkan sambil memberitahukan betapa tragisnya nasib Su Mengchen yang kondisi penyakitnya semakin hari semakin parah. Juga ada Pai Choufei yang menerima penyiksaan tak bermoral di dalam sel penjara. Setiap sapuan pedang darah Fang Yingkan begitu dalam, keras, dan penuh akan tenaga dalam, membuat Wang Xiaose terlihat hanya mampu bertahan tanpa mampu membalikan serangan lawannya itu. Pada akhirnya serangan final dari Fang Yingkan itu malah membuat Wang Xiaose terpental hingga pedang pertahanannya jatuh ke dalam jurang, sementara dirinya masih berhasil bergantung pada bibir jurang. Wang Xiaose akhirnya menyadari Fang Yingkan yang dia lawan ini adalah sosok misterius bertudung yang dia lawan di gerbang Poban dulunya. Dengan menyeringai, Fang Yingkan mengatakan dia bukan hanyalah sosok misterius yang dulu beradu tenaga dalam dengan Wang Xiaose saja, tetapi dia juga merupakan sosok misterius yang lainnya, di mana hal ini pun mengingatkan Wang Xiaose dengan sosok pria bertopeng putih. Fang Yingkan kemudian menginjak tangan Wang Xiaose yang pada akhirnya pun kehilangan pegangannya dan jatuh tak terkontrol ke dalam jurang. Wenrou yang bergegas lari ke depan hanya bisa meneriaki nama Wang Xiaose yang kini sudah tak kelihatan batang hidungnya. Untuk menonton setia channel ini pastinya sudah tahu dong apa yang bakalan terjadi kalau seseorang jatuh ke dalam jurang. Ya 100% bisa dipastikan Wang Xiaose tidak akan mati, tapi kita pastinya akan penasaran dengan apa yang bakalan terjadi kepada Wang Xiaose, yang dimana kita akan melanjutkan rekapnya pada video selanjutnya teman-teman. Like video ini kalau teman-teman suka, terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Yo teman-teman santuy, melanjutkan Heroes 2022. Wang Xiaose telah dikalahkan oleh Fang Yingkan hingga dia jatuh ke dalam jurang, di mana Wenrou hanya bisa menangisi kematian kekasihnya itu. Berita tentang kematian Wang Xiaose ini pun menyebar ke telinga Lei Chun yang menanyakan kebenaran kabar ini kepada ayah angkatnya. Perdana Menteri Cai membenarkan kabar itu bahwa Fang Yingkan sendirilah yang mengirimkan pesan merpati padanya. Lei Chun sama sekali tidak menyangka Fang Yingkan yang bisa mengalahkan seorang Wang Xiaose yang menurutnya adalah salah satu petarung terbaik. Namun Perdana Menteri memberitahukan kalau Fang Yingkan selama ini adalah seekor serigala yang sangat ahli dalam penyamaran. Dia terlihat lemah, tapi pada kenyataannya seorang Su Mengchen pun belum tentu bisa mengalahkannya. Sang Perdana Menteri lalu mencoba untuk menghibur Lei Chun karena bagaimanapun juga putri angkatnya ini pernah bersahabat dengan Xiaose. Tapi Lei Chun mengaku dia sama sekali tidak berduka karena dia telah membenci mereka semua sejak kematian ayahnya. Ketua Liu Wenpan itu malah menyarankan agar ayah angkatnya membawa kabar kematian itu kepada seseorang agar memberikan duka yang mendalam. Lalu Perdana Menteri pun menuju ke penjara.
menjamu sekaligus kembali melobi Pai Chou-fei. Dia mengeluarkan stempel kekuasaannya untuk ditukarkan dengan kesetiaan Pai Chou-fei. Akan tetapi tawaran itu tetap saja ditolak dengan mentah-mentah. Perdana Menteri lalu menyerang balik bahwa sesungguhnya Pai Chou-fei juga tidak memiliki apapun untuk diberikan kepadanya. Merasa terhina, Pai Chou-fei mengatakan meski dia tidak punya apapun, dia masih memiliki saudaranya Wang Xiaose. Dan Perdana Menteri langsung menyela mengabarkan Wang Xiaose yang telah tewas dan menyimpan stempelnya kembali sambil berjalan pergi dari sana. Pada markas Pavilion Hujan, rencana untuk menyelamatkan Pai Chou-fei tengah dimatangkan, berbekal dari peta penjara yang mereka dapatkan dari Zhuge Zhengguo, yang usia memimpin rapat itu di mana Zhu Xiaoyou lah yang akan menjadi pemimpin misi penyelamatan tersebut dengan didukung oleh Long Xiaoqing dan salah satu petinggi lainnya. Tiba-tiba seorang prajurit membawakan sebuah pesan dengan gelagat yang sangat panik, yang usia memakinya lalu dikejutkan dengan pesan tersebut yang mengabarkan kematian Wang Xiaose. Terlihat penasehat Pavilion Hujan itu menahan kesedihannya, begitu pula dengan ekspresi wajah Zhu Xiaoyou yang diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Yang Usia kemudian menghimbau agar kabar itu tidak sampai ke telinga sang ketua. Setelahnya, Zhu Xiaoyou yang ingin mengecek keadaan Su Mengchen malah dikagetkan rupanya Su Mengchen telah mengetahui kabar kematian adik ketiganya. Terlihat Su Mengchen yang cukup tegar dalam menanggapi berita duka itu. Dia lalu mendesak Xiaoyou agar mempercepat rencana penyelamatan terhadap adik keduanya. Dia tidak ingin adik keduanya ini yang sudah tersiksa di dalam penjara malah harus mempelajari kematian adik ketiganya di dalam sana. Bagaimanapun juga, Su Mengchen tidak tahu kalau Pai Chou-fei sudah menerima kabar tersebut. Pai Chou-fei terlihat sangat kehilangan. Air matanya mengalir tak berhenti, mengingat kembali momen kebersamaannya bersama Wang Xiaose selama ini. Scene lalu menunjukkan Wang Xiaose yang tak sadarkan diri berada di dalam dasar jurang. Sementara itu, Wenrou disekap oleh Fang Yingkan. Gadis itu menolak untuk menerima kalau kekasihnya ini telah meninggal. Dia yakin Wang Xiaose pastilah masih hidup, tetapi Fang Yingkan menceritakan dia pernah mendorong seseorang ke jurang yang sama. 3 hari 3 malam dia menunggu orang itu. Namun orang itu tidak pernah keluar dan tidak pernah terlihat lagi di sepanjang hidupnya. Fang Yingkan terlihat cukup perhatian kepada Wenrou. Dia menawarinya ayam bakar sambil mengatakan jika ayam ini tidak dimakan maka Wenrou tidak akan memiliki tenaga untuk membalaskan dendam kepadanya. Lalu Wenrou pun melahap ayam yang disodorkan kepadanya itu. Di bawah jurang sana, Wang Xiaose terlihat telah mendapatkan kesadarannya. Perlahan-lahan dia pun berusaha untuk bangkit berdiri. Ini adalah salah satu keajaiban dunia wuxia ya teman-teman. Entah sudah berapa banyak film-film wuxia yang sudah kita tonton, tapi kalau yang namanya jatuh ke jurang, pasti orang tersebut nggak bakalan mati. Patah tulang aja nggak teman-teman. Tampaknya para penulis cerita wuxia memang suka sekali meremehkan yang dinamakan dengan gravitasi. Malam itu saat semua prajurit mulai terlelap, Wenrou berhasil melepaskan ikatan tali pada tubuhnya. Sayangnya usaha pelariannya itu dihentikan oleh Fang Yingkan. Wenrou yang tak pantang menyerah malah menantang Yingkan untuk berduel dengannya. Dengan taruhan, dia dilepaskan jika dia menang dan jika dia kalah, Fang Yingkan justru ingin memperistrinya. Tentu saja dengan mudahnya Fang Yingkan mengalahkannya. Namun, Wenrou yang bermulut tajam memakinya sebagai orang yang tidak berguna karena Fang Yingkan dianggapnya hanya sebagai anjingnya Perdana Menteri. Fang Yingkan yang kesal lalu mengibaskan pedangnya, memberikan sedikit pelajaran hingga Wenrou tersungkur di sebelah api unggun. Pada momen itu, Wenrou teringat dengan getah karet yang diberikan Wang Xiaose kepadanya. Dia pun melemparkan getah karet itu ke dalam api yang langsung membesar dan menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Setelahnya, Fang Yingkan baru melihat adanya darah yang ada di pedangnya. Dia baru menyadari serangannya tadi telah melukai Wenrou. Bersama prajuritnya, dia mencari ke sekitaran. Terlihat Fang Yingkan yang memang peduli dan sangat cemas terhadap luka yang dialami Wenrou. Bagaimanapun juga, wanita itu berhasil melarikan diri dengan luka cukup berat yang tengah dia derita. Pada saat inilah, pelajaran-pelajaran yang diajarkan Wang Xiaose kepadanya selama ini menjadi berguna baginya. Dia melihat ke bintang utara untuk menemukan lokasi dan tujuannya. Lalu dengan mengikuti jejak-jejak tapal kuda, dia berhasil menuju ke perkemahannya dengan Wang Xiaose sebelumnya. Sementara itu, Wang Xiaose mencoba untuk memanjat tebing yang sangat vertikal itu. Usahanya gagal setelah dia kehilangan pegangannya. Lalu Xiaose pun mulai menyusuri dasar jurang itu dengan sebuah pemantik api yang dia rogoh dari kantongnya. Dalam penyusuran tersebut,
Xiaoze menemukan sebuah kerangka tulang manusia, lalu dia pun menyadari bahwa dia akan bernasib sama dengan kerangka mayat tersebut. Xiaoze pada akhirnya pun hanya bisa duduk di sana dan beristirahat. Di sisi lain, Wenrou yang tiba ke perkemahan itu mencoba untuk merawat luka di perutnya dengan perbekalan-perbekalan yang masih tersedia. Dia menemukan ukiran kata-kata pada batang pohon yang ditinggalkan oleh Wang Xiaoze sebelumnya. Setelahnya, dia pun menyusuri perkemahan itu untuk menuju ke jurang tempat kekasihnya terjatuh. Sementara itu, Xiaoze yang terlelap seakan-akan malah diberikan sebuah mimpi oleh kerangka mayat yang ada di sana. Dalam mimpi itu, dia melihat seorang pendekar ahli pedang yang memainkan jurusnya sambil menerangkan ilmu pedang tersebut yang pada esensinya jurus tersebut membentuk sebuah lingkaran. Kaget dengan mimpi itu, Wang Xiaoze pun terbangun dan bertanya-tanya siapa gerangan kerangka mayat tersebut. Dia lalu mengecek ke tanah dan melihat jejak-jejak lingkaran bekas permainan pedang dari si pendekar ini. Kemudian Wang Xiaoze pun mendengar suara Wenrou yang memanggilnya dari atas. Wenrou sangat bahagia ketika mendengarkan suara teriakan balik dari kekasihnya. Xiaoze yang mendengarkan suara tersenggal-senggal dari Wenrou lalu menanyakan keadaannya. Gadis itu tidak menceritakan kondisinya yang tengah terluka dan hanya beralasan dia agak sedikit kecapean. Xiaoze pun menyarankannya untuk beristirahat dulu. Pada momen ini Wenrou membuat pengakuan kalau dia sangat menyukai dan mencintai Wang Xiaoze. Begitu pula dengan Wang Xiaoze yang menyatakan perasaan yang serupa. Wenrou yang hampir terlelap karena luka yang dia derita berhasil mengumpulkan kesadarannya kembali, lalu dia pun balik ke perkemahannya, mengambil tenda dan semua perbekalannya yang ada di sana. Xiaoze sementara itu melatih ilmu pedang dari petunjuk mimpinya itu dan berdasarkan pada bekas-bekas jejak lingkaran yang ada di tanah. Wenrou yang kembali ke sana dengan tenda menyobek kain tenda tersebut dan mengikatkan satu untayan ke untayan yang lainnya untuk membuat tali yang panjang. Sambil menahan perih dari lukanya itu, dia sambil merajut tali itu dengan segenap usahanya. Setelah Wang Xiaoze mempelajari ilmu pedang yang luar biasa itu, dia pun berterima kasih kepada kerangka mayat yang ada di hadapannya, memberikan sujud penghormatannya sebanyak 3 kali. Tali yang sudah terbentuk itu kemudian Wenrou julurkan ke bawah jurang, di mana sisi satu lagi dia ikatkan ke sebuah batang pohon yang cukup kuat. Selesai mengikatkan tali itu, Wenrou sudah tidak mampu bertahan lagi dan langsung jatuh pingsan di tempat. Saat Wang Xiaoze memanjat naik lewat tali itu, dia menemukan kekasihnya yang sudah tak sadarkan diri. Lalu Wang Xiaoze pun dengan segenap tenaganya membawa kekasihnya ini untuk mencari pertolongan. Setelah Xiaoze pergi dari sana, Fang Yingkan yang mencari Wenrou ke jurang itu menemukan tali yang tergantung di sana. Dia kesal dengan Wang Xiaoze yang ternyata tidak mati, tetapi dia juga merasa tenang dengan Wenrou yang menurutnya baik-baik saja. Dengan tali itu, Fang Yingkan lalu turun ke dasar jurang dan menemukan serta memaki kerangka mayat yang ada di sana. Identitas dari kerangka mayat itu adalah Fang Keyin, pendekar pembela kebenaran yang selalu disebutkan oleh Guru Wo. Di bagian-bagian cerita sebelumnya, Fang Yingkan juga pernah menyebutkan Fang Keyin ini sebagai ayah angkatnya. Namun apakah Fang Keyin ini adalah benar ayah angkatnya Yingkan atau bukan masih kurang jelas sampai sejauh ini. Yang jelas dari sini ini, Fang Yingkan merupakan murid dari Fang Keyin. Yingkanlah yang mencelakai gurunya sendiri dengan mendorong gurunya ke dalam jurang ini. Alasan Fang Yingkan melakukan hal ini adalah karena Fang Keyin memiliki seorang putra, sehingga semua kepandaian dari Fang Keyin tentunya mau diwariskan kepada putranya, yang dimana pada akhirnya hal ini pun memicu Fang Yingkan merasa cemburu dan mencelakai gurunya sendiri. Rasa benci Fang Yingkan terhadap gurunya ini membuatnya berkali-kali ingin menghancurkan rangka sang guru. Namun pada akhirnya Fang Yingkan tetap merasa tidak tega, lalu dia pun berlutut meminta maaf atas dosa yang telah dia lakukan. Meskipun demikian, Fang Yingkan menyatakan semuanya sudah sangat terlambat. Bagaimanapun juga, dia pasti akan membunuh putra dari Fang Keyin. Yingkan pun pergi dari sana setelah menggunakan jubahnya itu untuk menutupi kerangka gurunya. Nah, siapakah putra kandung dari Fang Keyin ini tentunya masih menjadi sebuah pertanyaan. Sementara itu, Wang Xiaoze membawa Wenrou menyusuri pegunungan utara yang tengah diliputi oleh salju lebat dalam upayanya mencari pertolongan. Dia berharap untuk menemukan perkampungan, tetapi hanya hutan dan pegunungan di sekelilingnya dengan hujan salju yang semakin lebat, hingga akhirnya Xiaoze yang kelelahan pun harus berteduh dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Bai Zhoufei yang ada di dalam penjara masih tenggelam di dalam kesedihannya. Kali ini dia menghalusinasikan Wang Xiaoze yang mengucapkan selamat tinggal kepadanya.
Lalu kakek Pai Kautang pun kembali mengajaknya mengobrol soal ambisi dan kekuasaan. Kali ini omongan si kakek sangatlah keras dan penuh akan desakan. Dia menyayangkan Pai Chou-fei yang terlalu berpegang teguh kepada prinsip dan idealisme. Menurut kakek, dia telah keluar masuk penjara berkali-kali dan menyanyiakan masa mudanya sama seperti Pai Chou-fei yang sekarang ini. Si kakek menyarankan agar Pai Chou-fei mementingkan kekuasaan dibandingkan nilai-nilai yang lainnya. Jika Pai Chou-fei memiliki kekuasaan, maka apapun yang diucapkan oleh seorang berkuasa akan menjadi sebuah kebenaran. Sebaliknya, jika tidak memiliki kekuasaan, maka ucapan sehebat apapun akan terdengar seperti kentut. Dia tidak ingin Pai Chou-fei mengikuti jejaknya yang terlalu mementingkan saudara. Si kakek malah ingat dengan saudaranya saat pertama kali dia ke ibu kota dulunya. Dia dan saudaranya pernah dikurung di dalam sel ini, lalu mereka pun meninggalkan sebuah ukiran yang menunjukkan prinsip dan idealisme mereka. Si kakek menunjukkan tulisan itu yang masih terukir di sana sehingga membuat Pai Chou-fei merasa sangat heran karena kisah dari si kakek dengan saudaranya ini sangat mirip dengan kisahnya bersama Wang Xiaoze. Faktanya, ukiran tulisan yang kakek tunjukkan ini adalah ukiran tulisannya bersama Wang Xiaoze. Lalu si kakek pun mulai mengingat nama aslinya yang ternyata adalah Pai Chou-fei. Dan pada akhirnya, Pai Chou-fei pun menyadari kalau kakek ini hanyalah halusinasi dari alam bawah sadarnya selama ini. Seketika itu juga, kakek halusinasi itu pun menghilang dari pandangannya. Sementara itu, dalam kondisinya yang sekarat tak sadarkan diri, Wang Xiaoze bermimpi tentang Pai Chou-fei. Dia terus memanggil-manggil nama Sawi Putih, nama yang sedari dulu Wang Xiaoze gunakan untuk memanggil sahabat sekaligus saudaranya ini. Namun tak peduli berapa kali pun Wang Xiaoze memanggilnya, Pai Chou-fei tidak pernah menoleh untuk melihatnya. Ikatan batin di antara mereka memanglah sangat kuat. Pada kenyataannya di dalam penjara, tampak Pai Chou-fei telah memutuskan untuk memilih menjadi sosok yang dia inginkan selama ini. Dalam kondisi mereka yang tidak berdaya ini, akhirnya muncullah sekelompok orang yang melintas di sana. Salah satu orang itu ternyata adalah Su Xiaoyi, guru dari Wang Xiaoze. Xiaoze seakan tidak percaya bertemu dengan gurunya di tempat ini. Kemudian kedua orang ini pun dibawa untuk diselamatkan. Setelah memeriksa dan merawat luka dari Wenrou, Su Xiaoyi mengajak muridnya keluar dari kamar untuk berbicara bahwa Wenrou mengalami luka pedang yang cukup dalam dan dia telah melakukan usaha yang terbaiknya untuk menolong nyawa gadis itu. Selanjutnya hanya bisa bergantung kepada keberuntungannya saja. Gurunya tahu kalau Wenrou adalah wanita yang sangat berarti bagi muridnya ini, namun dia juga tetap mencemaskan kesehatan Xiaoze yang kemudian diberikan minuman wedang jahe untuk memanaskan badan. Usai itu, Xiaoze pun hanya bisa cemas dengan kondisi kekasihnya ini sambil dihampiri oleh gurunya yang membawakan sebuah jubah penghangat. Gurunya lalu menceritakan dirinya yang turun gunung ini adalah untuk bertemu dengan Liu Anse. Dia mengatakan ini adalah arahan dari saudara seperguruannya Zhuge Zhenguo, di mana Liu Anse adalah sosok yang sangat penting untuk menangkap Perdana Menteri Cai Nandinya. Liu Anse dulunya pernah diburu oleh Perdana Menteri sehingga dia pun melarikan diri ke daerah perbatasan yang kala itu Liu Anse dikawal langsung oleh Su Mengchen. Namun pelarian adalah satu hal, Liu Anse yang menuju ke perbatasan sebenarnya juga memiliki agenda lain, yaitu untuk menemukan bukti Perdana Menteri Cai adalah sosok di balik grup Yao Qiao. Sang guru lalu bercerita soal Fang Keyin. Fang Keyin adalah pendekar besar yang dikala itu membentuk pasukan dari sekumpulan pendekar untuk melawan grup Yao Qiao. Namun pada saat itu Perdana Menteri bermain kotor. Dia mengeluarkan surat perintah dalam mengerahkan prajurit untuk membasmi para pasukan Fang Keyin. Beruntungnya salah satu bawahan dari Perdana Menteri ini berkhianat dan melarikan diri ke perbatasan dengan surat perintah tersebut. Surat perintah inilah yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk mengungkap identitas Perdana Menteri Cai Nandinya. Untuk itulah Su Xiaoyao turun dari pertapannya agar menemui Liu Anse yang dia yakini telah mendapatkan bukti kejahatan dari Perdana Menteri Cai. Sementara itu di dalam penjara, akhirnya Pai Chou-fei pun kembali bertemu dengan Perdana Menteri. Tidak seperti biasanya dia yang hanya meminum arak di meja, kali ini Pai Chou-fei melahap semua makanan yang dihidangkan. Dia bertanya apa yang bisa Perdana Menteri berikan padanya. Lalu Perdana Menteri pun menjanjikan semua kejayaan dan semua kekuasaan. Sebagai gantinya, Pai Chou-fei pun menyatakan dia siap untuk memutuskan semua hubungan persaudaraan dan pertemanannya. Pada akhirnya Perdana Menteri pun tampak puas dengan senyum di ujung bibirnya. Sementara itu, apa yang telah diupayakan oleh Chu Xiaoyao dan Pavilion Hujan tampaknya sudah terlalu terlambat dalam menyelamatkan Pai Chou-fei. Sebelum berangkat untuk melaksanakan misinya,
Chu Xiaoyao sempat berpamitan kepada adiknya Xiao Shuang bahwa dia akan baik-baik saja dengan meyakinkan bahwa ini adalah misi berbahaya terakhirnya. Pada akhirnya rombongan Chu Xiaoyao pun menerobos ke dalam penjara. Rencana mereka berjalan mulus, di mana lapisan demi lapisan penjara itu berhasil mereka lumpuhkan. Namun pada saat mencapai lapisan terakhir, mereka semua terkepung dengan begitu banyaknya jumlah pasukan yang dipersenjatai dengan sangat baik. Pai Chongfei lalu berjalan keluar dari balik pasukan itu untuk menyapa Chu Xiaoyao dan lainnya. Alhasil, Chu Xiaoyao dan dua petinggi pavilion hujan ini pun ditangkap oleh Pai Chongfei. Pai Chongfei memberitahukan semua prajurit yang mereka bawa telah dia eksekusi mati. Oleh kedua petinggi pavilion hujan, Pai Chongfei disebut sebagai seorang pengkhianat dan telah menyia-nyiakan niat baik mereka yang telah bertaruh nyawa dalam menerobos penjara ini. Chu Xiaoyao juga meminta Pai Chongfei untuk mempertimbangkan keputusannya ini. Namun Pai Chongfei malah mengeluarkan belatinya untuk menikamkannya ke perut Long Xiaoqing. Kemudian petinggi yang satu lagi juga dieksekusi mati olehnya, menyisakan Chu Xiaoyao yang hanya bisa pasrah melihat Pai Chongfei yang tengah menodongkan belati ke wajahnya. Please like video ini kalau teman-teman suka. Kita akan melanjutkan ceritanya pada video selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye. Melanjutkan recap Heroes 2022, Suing Xiong Sei Suing Xiong. Penyerangan Chu Xiaoyao ke istana penjara dalam menyelamatkan Pai Chongfei telah gagal karena justru orang yang mau diselamatkan tersebut malah telah mengganti haluan. Kabar dua petinggi pavilion hujan yang telah tewas dibunuh oleh Pai Chongfei ini pun diterima oleh Su Mengchen beserta dengan sepucuk surat undangan dari adik kedua. Su Mengchen lalu memenuhi undangan Pai Chongfei menuju ke kedai minum termewah yang ada di ibu kota. Pai Chongfei memberitahukan kakak angkatnya bahwa meskipun kedua petinggi pavilion hujan telah dia bunuh, dia masih membiarkan Chu Xiaoyao untuk hidup. Su Mengchen menanggapinya dengan kekecewaan dan kesedihan. Dia berharap adik keduanya ini bisa kembali ke jalan yang benar, tetapi Pai Chongfei mengatakan sejak awal mereka sebenarnya sama-sama tahu kalau Su Mengchen tidak bisa membantunya memenuhi ambisinya ini. Lebih jauh lagi, pengangkatan saudara mereka ini dikarenakan adanya Wang Xiaoze saja. Jika sedari awal tidak ada Xiaoze, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah mengikat hubungan seperti itu. Pada akhirnya, kedua orang ini pun memutuskan hubungan persaudaraan mereka. Setelah Pai Chongfei menenggak araknya sampai habis, demikian pula dengan Su Mengchen. Keluar dari kedai itu, Lei Mei memberikan sebuah kertas kecil kepada Su Mengchen. Di dalamnya bertuliskan sebuah alamat. Lalu Lei Mei yang masuk ke dalam bertanya-tanya kepada Pai Chongfei. Kenapa Pai Chongfei yang telah memutuskan hubungan saudara dengan Su Mengchen malah memberitahukan lokasi keberadaan Chu Xiaoyao. Pai Chongfei mengatakan kalau Chu Xiaoyao adalah orang yang cukup berarti bagi Su Mengchen. Untuk itu dia ingin Su Mengchen merasa tersiksa melihat keadaan Chu Xiaoyao yang begitu mengenaskan. Di alamat yang dimaksudkan itu, Ren Yan dan Ren Lao menggotong Chu Xiaoyao yang tak berdaya dibuang ke sebuah kawasan kumuh. Terlihat wajah Chu Xiaoyao yang telah dirusak oleh goresan pedang. Kedua orang ini mengomentari Pai Chongfei yang jauh lebih sadis ketimbang mereka. Karena Chu Xiaoyao dibuang ke tempat seperti ini untuk diperkosa oleh orang-orang yang gak jelas. Celakanya mereka kan pernah menyiksa Pai Chongfei dan Pai Chongfei kini telah menjadi atasan mereka. Chu Xiaoyao yang tak berdaya ini lalu diangkut oleh sekumpulan orang-orang bejat yang ingin melakukan aksi keji mereka. Beruntung Su Mengchen tiba tepat waktu dan menghabisi orang-orang tersebut. Kedua mantan ajudan Fu Chongsu lalu mencoba untuk meminta maaf kepada Pai Chongfei, mengatakan bahwa bagaimanapun juga apa yang mereka lakukan kepadanya dulu adalah karena menjalankan perintah belaka meminta Pai Chongfei untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Satu set senjata Pai Chongfei yang dulunya mereka sita lalu dikembalikan dengan tangan yang gemetaran. Pai Chongfei mengambil anak pisau terbang dan satu belatinya, sisa satu belati yang kemarin dia gunakan untuk menusuk dua petinggi pavilion hujan, dimintanya untuk dijadikan contoh agar membuat belati baru yang sama persis karena belati yang lama akan dia buang. Sementara itu di benteng Pai Mao, Su Xiaoyi masih merawat luka Wenro yang masih tak kunjung untuk menyadarkan diri. Wang Xiaoze datang ke satu-satunya altar sembahyang para penduduk yang ada di sana.
Dia berdoa dan memohon kepada dewa bahwa selama ini dia bukanlah seseorang yang religius, namun dia ingin menggunakan kesempatan ini menyatakan jika nyawa Wenro bisa terselamatkan, maka dia bersedia untuk menukarkannya dengan hidupnya ini. Sepanjang hari sampai sepanjang malam, Xiaoshen mengelilingi altar itu dan terus bersujud memohon mujizat untuk kekasihnya ini. Saat pagi menjelang, dia pun diberikan sebuah kabar baik. Xiaoshen bergegas kembali, mensyukuri Wenro yang telah menyadarkan diri sambil melemparkan sebuah senyuman yang begitu manis terhadap kekasihnya ini. Dalam masa pemulihannya itu, Wenro mengaku dia sudah cukup gendut bagaikan sebuah lampion karena dia telah disodorkan begitu banyaknya makanan-makanan bergizi. Wang Xiaoshe tampak bahagia sambil menggodanya, sedangkan Su Xiaoyi mengatakan kalau murid yang dia besarkan ini cukup populer di kalangan para wanita, namun hanya kepada Wenro lah muridnya ini memberikan perhatian dan perlakuan yang begitu spesial. Pai Choufei sementara itu pergi menuju ke rumah kakek dan nenek untuk mengingat kembali memori-memori yang selama ini dia habiskan bersama Wang Xiaoshe. Tampak dia yang sangat bersedih dan begitu kehilangan. Lalu Pai Choufei pun menuangkan arak untuk dirinya dan Wang Xiaoshe, mengutarakan semua isi hatinya dan perbuatannya kepada Su Mengchen. Intinya Wang Xiaoshe adalah orang yang terdekat dan terpenting baginya. Dahulu dia selalu berkelana seorang diri di dunia persilatan tanpa seorang teman pun. Dia selalu menahan ambisinya itu adalah demi Wang Xiaoshe yang selalu mendampinginya. Mempelajari Wang Xiaoshe yang telah mati, artinya dia hanya bisa kembali untuk menjadi dirinya yang dahulu. Di benteng Paimao, Wang Xiaoshe kembali melatih ilmu pedang yang dia pelajari saat terjatuh ke jurang dulunya. Aksinya ini terlihat oleh sang guru, lalu Wang Xiaoshe pun menceritakan bagaimana cara dia belajar ilmu tersebut melalui sebuah mimpi dari kerangka mayat. Su Xiaoyi yang menghela napas akhirnya pun memberitahukan riwayat kehidupan kedua orang tua kandung Wang Xiaoshe yang dulunya berjuang keras untuk melawan grup Yao Xiao. Ibu Xiaoshe didesak hingga mati dan ayah Xiaoshe dikala itu tiba-tiba menghilang bagaikan ditelan bumi. Dia tidak menyangka kalau Xiaoshe lah yang telah menemukan kerangka ayahnya sendiri, karena ilmu pedang yang dilatih oleh Wang Xiaoshe ini adalah ilmu pedang darah legendaris yang diciptakan oleh Fang Keyin, ayah dari Wang Xiaoshe. Jadi mimpi belajar ilmu yang dialami Wang Xiaoshe ini bisa dikarenakan ikatan batin Wang Xiaoshe dengan ayahnya, ataupun bisa disebutkan sebagai sebuah memori masa kecil yang telah lama dilupakan oleh Xiaoshe, lalu teringat kembali. Kemudian Xiaoshe yang seorang diri termenung di depan altar dihampiri oleh seorang bocah penduduk di sana. Anak itu menanyakan apa yang tengah dia doakan dan Xiaoshe pun bercerita soal ayahnya. Kebetulan anak itu juga seorang yatim piatu di mana mereka pun sedikit bertukar cerita. Si bocah lalu memberikan sebuah roti kepada Wang Xiaoshe yang telah menyemangatinya. Lalu bocah itu pun berdoa untuk ayahnya sendiri. Di ibu kota, Pai Choufei yang kini memiliki kedudukan tinggi pada akhirnya menginjakan kakinya ke markas besar sekte Liu Fenpan. Di Beijing tampak tidak senang dan tidak menyambut baik kedatangannya itu, tetapi dia dengan angkuhnya tetap melangkah masuk. Di dalam sana, Lei Chun juga merasa tidak nyaman dengan kedatangannya ini. Dia mengatakan dia akan membantu Lei Chun membesarkan Liu Fenpan untuk menjadi sekte nomor 1 di dalam dunia persilatan. Tanpa bisa menolak, Lei Chun menyetujui usulan itu, namun Lei Chun juga memperingati bahwa selamanya Liu Fenpan adalah milik dari keluarga Lei. Kedua orang ini lalu menghadap pimpinan mereka. Pai Choufei mengingatkan agar atasannya itu tidak melupakan apa yang telah dijanjikan kepadanya. Sang Perdana Menteri meyakinkan bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya. Sekte Liu Fenpan, sekte Pavilion Hujan, maupun menggantikan posisi Fang Yingkan, Pai Choufei hanya perlu memilihnya saja dan dia pasti akan mewujudkannya. Akan tetapi Pai Choufei malah tidak tertarik dengan semua itu. Dia hanya meminta satu hal, yaitu agar Lei Chun menjadi istrinya. Lei Chun yang mendengar ini pun langsung membantah, menuduh Pai Choufei yang ingin menikahinya adalah karena mengincar sekte Liu Fenpan-nya. Kedua orang ini sempat berdebat, lalu Perdana Menteri pun maju menasihati anak angkatnya ini untuk menikahi Pai Choufei. Karena bagaimanapun juga sebagai pemimpin Liu Fenpan, Lei Chun hanyalah seorang wanita. Usai itu, Ren Yan dan Ren Lao menyatakan kekhawatiran mereka terhadap Pai Choufei yang juga dinilai mereka tengah mengincar sekte Liu Fenpan.
Ibaratnya suatu waktu Pai Chou Fei juga akan mengincar posisi pemimpin grup Yao Qiao. Namun Perdana Menteri dengan enteng menjelaskan bahwa Pai Chou Fei adalah seseorang yang penuh dengan hasrat. Selama Pai Chou Fei diperbudak oleh hasratnya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara itu, Pai Chou Fei memaksa Lei Chun untuk menemaninya berjalan-jalan. Dia mengatakan Lei Chun seharusnya tahu kalau dia yang ingin menikahinya bukan karena demi mengincar Liu Fenpan, tetapi memang karena ketulusan cintanya. Meskipun demikian, Lei Chun menuduh apa yang telah dilakukan oleh Pai Chou Fei ini adalah sesuatu yang jahat. Jelas-jelas Pai Chou Fei tahu bahwa dia tidak bisa menolak perintah dari Perdana Menteri, tetapi Pai Chou Fei dengan egois memaksanya untuk menikah. Lei Chun menyatakan bahwa selamanya dia tidak akan bisa memberikan perasaannya kepada Pai Chou Fei, yang kemudian pun ngamuk dan merangkulnya dengan keras. Sementara itu, Su Xiaoyi meminta muridnya untuk segera meninggalkan benteng Paimao karena bagaimanapun juga muridnya ini adalah seorang buronan kerajaan dan lebih baik Xiaoze hidup dengan terus-menerus berpindah-pindah tempat. Xiaoze tentunya mendengarkan ucapan dari gurunya ini, namun dia mengatakan ada sebuah hal yang ingin dia lakukan sebelum pergi dari sini. Wenrou pun diajaknya untuk menuju ke satu-satunya altar sembahyang yang ada di sana. Wang Xiaoze menceritakan saat Wenrou yang tengah tak sadarkan diri, dia telah berjanji di hadapan altar ini bahwa dia akan memberikan seluruh hidupnya kepada Wenrou. Wang Xiaoze menyatakan perasaan cintanya dengan tegas dan lugas, melamar Wenrou untuk menikahinya. Malam sebelum hari pernikahan besar di ibu kota dilaksanakan, kembang-kembang api dimainkan dengan meriah. Pai Chou Fei menyayangkan Lei Chun yang tampak murung di malam itu. Dia bahkan membentak calon istrinya itu untuk meminum arak perayaan bersamanya. Setelahnya, Lei Chun menyembayangi altar kedua orang tua dan leluhurnya, memberitahukan dirinya yang terpaksa harus menikahi Pai Chou Fei. Ti Feiqing yang datang ke sana lalu menyarankan agar adiknya ini kabur seperti yang pernah dia nasihatkan kepada mendiang ketua Lei Sun. Ti Feiqing meyakinkan bahwa beban sekte Liu Fenpan ini agar dirinya seorang yang menanggungnya saja. Akan tetapi Lei Chun malah berlutut dan menangis di hadapan kakaknya. Dia justru meminta agar Ti Feiqing meninggalkan sekte ini karena dia tahu kakaknya ini tidak mungkin bisa mengabdi kepada Pai Chou Fei yang akan segera menjadi suaminya. Lagi pula Ti Feiqing tidak akan bisa melawan Pai Chou Fei yang kini didukung oleh Perdana Menteri Cai. Melihat adiknya yang bersedih dan begitu mencemaskan keselamatannya, Ti Feiqing pun hanya bisa berjanji untuk menuruti permintaan tersebut. Esok saat acara pernikahan digelar, semua pelayan dan pekerja di markas Liu Fenpan tampak sibuk mempersiapkan upacara tersebut. Sementara Lei Chun hanya bisa bermuram hati di dalam kamarnya. Ti Feiqing pada akhirnya pun berjalan keluar, meninggalkan Liu Fenpan yang telah dia jaga selama ini. Ti Feiqing yang kini tidak memiliki tujuan lalu ditemui oleh salah satu petinggi yang dulu sempat bertengkar dengannya di saat Lei Sun meninggal dulu. Petinggi itu menyayangkan Liu Fenpan yang harus kehilangan sosok seorang Ti Feiqing yang begitu dia hormati. Lalu dia juga memberitahukan soal orang yang diminta Ti Feiqing padanya untuk dilacak. Dia memastikan identitas orang bertopeng di malam itu adalah Fang Yingkan. Lalu Ti Feiqing yang tahu kalau Fang Yingkan yang tengah dalam misinya menuju ke utara, memutuskan untuk menuju ke arah utara juga. Hari itu juga Ti Feiqing terakhir terlihat keluar dari gerbang ibu kota menuju ke daerah utara. Pada akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Di satu sisi pernikahan berjalan dengan normal dan bahagia seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya. Sementara di sisi lainnya, pernikahan yang terlihat meriah itu dihiasi oleh wajah muram dari pengantinnya. Lei Chun tampak dingin dan tanpa ekspresi saat menjalani upacara prosesi pernikahannya di hadapan sang Perdana Menteri. Wenrou kala itu menjalani prosesi penyisiran rambutnya sesuai dengan tradisi tradisional orang Tiongkok. Gadis itu lalu mengungkapkan kerinduannya terhadap ayahnya yang tidak bisa mendampinginya di pernikahannya ini. Lalu sesaat kemudian Su Xiaoyi masuk ke sana. Dia tahu perasaan gadis itu. Su Xiaoyi meminta izin untuk menjadi wali dari Wenrou, di mana dia akan menemani sang pengantin untuk menuju ke pelaminan nantinya. Hal ini pun membuat Wenrou sangat bahagia dan pada akhirnya dia bersama Xiaoze menjalani upacara prosesi pernikahan tersebut yang memberikan hormat 3 kali kepada langit,
kepada wali pernikahan dan saling memberikan hormat. Lalu keduanya pun sah menjadi suami dan istri. Usai pernikahan itu, Pai Chou-fei menegur wajah istrinya yang selayaknya tengah menghadiri upacara pemakaman. Lei Chun malah mengusir semua pelayan yang membawa mas kawin itu pergi dari sana. Setelah Pai Chou-fei memberikan dan memakaikan sebuah cincin pernikahan, dia mengusir semua pelayan pergi. Kemudian dia juga pamit keluar untuk menjamu para tamu, meninggalkan Lei Chun yang seorang diri bergelut dengan ketidaksudiannya sambil melepaskan cincin pernikahan tersebut. Sementara pesta pernikahan berjalan dengan riuh dan meriah di sisi Wenro, Lei Chun hanya memandangi langit ibu kota yang dipenuhi oleh tembakan bunga kembang api. Tangannya menggenggam giok neferit pemberian Su Mengchen. Dalam hatinya dia juga memikirkan Su Mengchen yang terlihat tengah menenggak araknya seorang diri. Lei Chun mengingat kembali salah satu memorinya bersama Su Mengchen. Dia memberitahu Su Mengchen dirinya yang sangat menyukai kembang api. Su Mengchen menjanjikannya kelak saat mereka menikah nanti, maka dia akan membuat seluruh ibu kota menembakkan kembang api selama 3 hari dan 3 malam. Pai Chou-fei yang datang ke sana tahu kalau istrinya ini tengah memikirkan Su Mengchen. Dia meyakinkan agar Lei Chun melupakan Su Mengchen yang dianggapnya adalah seseorang yang tidak berguna. Pai Chou-fei merebut giok dari tangan istrinya ini, lalu membanting giok itu ke lantai. Sementara Lei Chun hanya bisa bersedih melihat pecahan giok yang berserakan. Su Mengchen di kediamannya memuntahkan darah. Chu Xiaoyao yang wajahnya kini telah rusak, lalu menasihati Su Mengchen untuk melupakan Lei Chun dan ini menandakan. Halo teman-teman santuy, melanjutkan recap Heroes 2022 Suing Xiong Sei Seing Xiong, di mana Pai Chou-fei telah menikahi Lei Chun sementara Wang Xiaose yang menikahi Wenro menikmati malam pertama mereka. Xiaose masuk ke kamar dan menyibak kain penutup wajah pengantin yang ada di hadapannya. Perlahan-lahan dia pun mengecup kening Wenro, lalu turun ke hidung, lalu turun ke bibir, sehingga pada akhirnya hal ini pun membuat Wenro menjadi cukup liar. Apa yang terjadi selanjutnya tentunya bukan urusan kita lagi. Setelah ehem-ehem, Xiaose lanjut menggombali istrinya. Dia mengatakan mata Wenro yang memancarkan cahaya seperti bintang, alisnya seperti lengkungan gunung dari kejauhan, hidungnya yang mancung bagaikan bulan sabit, dan bibirnya yang merah merengkah selayaknya matahari yang terbenam. Berkat gombalannya itu, Wenro pun mengangkat selimut mereka kembali dan begitulah cara Wang Xiaose untuk berlanjut ke ronde kedua. Malam pertama Wang Xiaose tentunya sangat menarik teman-teman, tetapi malam pertama yang dialami Pai Chou-fei jauh lebih liar daripada yang Anda bayangkan. Bukannya menghabiskan waktunya di dalam kamar, Pai Chou-fei malah terduduk seorang diri di dalam aula. Lei Mei kala itu datang ke sana dan menanyakan perihal tersebut. Pai Chou-fei mengaku kalau dia tidak bisa mendapatkan hati dari Lei Chun. Lei Mei pun mencoba menghiburnya, mengatakan seorang wanita seperti Lei Chun memang tidak akan memberikan hatinya kepada 2 orang lelaki. Hal ini juga berlaku kepada dirinya. Dia mengakui kalau dia juga telah memberikan seluruh hatinya kepada seorang lelaki, dan Lei Mei pun menanggalkan pakaiannya di hadapan Pai Chou-fei. Pai Chou-fei sempat terdiam sejenak, lalu dia memakaikan kembali jubah Lei Mei, memberitahukan meski mereka berdua terlahir sebagai orang rendahan, namun janganlah sampai mereka merendahkan diri. Di pavilion hujan, Yang Wuxie menemui dan mencoba menghibur sang ketua yang malah memintanya menceritakan bagaimana berjalannya pesta pernikahan Pai Chou-fei dan Lei Chun. Wuxie pun memberitahukan kalau pesta yang dilangsungkan sangatlah meriah, bahkan hadiah yang diterima dari acara tersebut nilainya setara untuk membeli setengah dari ibu kota ini. Su Mengchen tersenyum kecil lalu dia berpesan agar Yang Wuxie tidak menghalangi tamunya yang akan segera berkunjung kemari. Dalam perjalanan mereka ke pavilion hujan, Lei Chun tampak kesal dengan Pai Chou-fei yang memaksanya mengunjungi Su Mengchen. Suaminya itu memberitahu agar dia melakukan apapun yang diperintahkan pada saat berada di sana nantinya. Jika tidak, Pai Chou-fei mengancam akan membunuh Su Mengchen. Lei Chun yang mencoba untuk menggertak bahwa dia tidak peduli pada nasib ketua pavilion hujan itu tidaklah berhasil menipu suaminya itu. Tiba di sana, sepasang suami istri ini dicegat oleh satu-satunya petinggi pavilion hujan yang masih tersisa. Petinggi itu ngamuk besar dan mengusir Pai Chou-fei, namun Yang Wuxie yang keluar mempersilahkan mereka untuk masuk.
Pai Chou-fei mengatakan dia sebagai adik dari Su Mengzhen tentunya dia ingin melaksanakan sedikit tata krama dengan mengunjungi kakaknya ini. Dia memerintahkan istrinya ini untuk berlutut menyajikan teh kepada kakaknya. Lalu Lei Chun pun diminta untuk menyerahkan sebuah kotak hadiah. Saat kotak itu dibuka, sementara Lei Chun cukup terkejut karena isi di dalamnya adalah serpihan giok neferit yang dulu dihadiahkan Su Mengzhen padanya. Pai Chou-fei tampak gembira menikmati momen dia menghina Su Mengzhen. Kemudian Lei Chun pun pamit menyatakan dia telah melaksanakan tata keramanya dan akan menunggu di luar sana. Setelahnya Su Mengzhen pun menyindir Pai Chou-fei yang dia bilang begitu bertata krama dan menghormati dirinya sebagai seorang senior. Karena itu dia pun memberikan nasihat-nasihat kepada Pai Chou-fei yang tampak tidak senang dengan setiap ucapan kebenaran yang dilontarkan oleh mantan kakak angkatnya ini. Saat keluar dari sana, tampak wajah Lei Chun yang pucat pasi di mana matanya sempat menyapu ke arah tangan Pai Chou-fei. Pai Chou-fei tampak kesal dengan istrinya yang mengecek tangannya itu. Lalu dia pun memberitahukan kalau dia belum membunuh Su Mengzhen. Usai itu Su Mengzhen menerima sebuah kertas laporan dari anak buahnya. Sementara itu petinggi Pavilion Hujan mengeluhkan pada Yang Wuxie soal Pai Chou-fei yang semakin merajalela dengan sekte Liu Fenpan, di mana hal ini semakin hari semakin membuat lemah pengaruh dari sekte Pavilion Hujan di ibu kota. Mereka kemudian menemui Su Mengzhen yang memberitahukan bahwasannya Pai Chou-fei memang telah berubah. Pai Chou-fei yang berkunjung sebelumnya bahkan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Dia menenangkan mereka semua, tidak ingin para bawahannya berkorban nyawa untuk dirinya yang dihina oleh Pai Chou-fei. Su Mengzhen meminta mereka semua bersabar karena mereka perlu menunggu seseorang untuk kembali. Orang itu adalah Wang Xiaose. Su Mengzhen ternyata telah mendapatkan laporan bahwa adik ketiganya ini masihlah hidup. Sementara itu di area utara, Wang Xiaose tengah menemani seorang pendekar berjuluk jenggot besar dalam mengantarkan makanan. Sejak Xiaose diselamatkan dan tinggal di sini, pendekar jenggot besar sangatlah baik kepadanya dan selalu merawatnya. Si jenggot besar bahkan menjadi orang yang memimpin upacara pernikahan Wang Xiaose kemarin. Saat tiba di pos tersebut, mereka cukup kaget melihat teman-teman si jenggot besar yang telah tewas semua. Xiaose yang mengenali anak panah yang menancap pada tubuh korban memberitahukan ini adalah perbuatan Yanxie yang berjuluk si Maut 13. Lalu dia pun menghimbau kepada si jenggot untuk segera memeriksa dan memperingati pos penjagaan lainnya, sementara dirinya akan kembali ke benteng untuk memberitakan hal ini kepada gurunya. Tak jauh dari sana, Fang Yingkan yang selama ini menyusuri area utara menemukan mayat yang tertembak oleh panah. Lalu Yan Xian pun muncul di sana. Tetua yang selalu ditakuti oleh Fang Yingkan ini memberitahukan bahwa Liu Anse, target yang diburu oleh Fang Yingkan, akan menuju ke benteng Paimao. Namun di benteng Paimao ada kakak seperguruannya Su Xiaoyi. Fang Yingkan dilarang untuk mengusik kakak seperguruannya ini karena dia yang memiliki dendam pribadi yang akan mengurus kakak seperguruannya sendiri. Dia memberitahukan agar Fang Yingkan tetap fokus dalam menyelesaikan tugasnya dengan mendapatkan surat barang bukti dari Liu Anse. Bila Fang Yingkan telah mendapatkan surat itu, Fang Yingkan harus menyerahkan surat tersebut kepadanya sesuai dengan instruksi dari Perdana Menteri Cai. Sesudah itu, Fang Yingkan pun berhenti sebentar untuk menyusun rencana. Bawahannya menanyakan soal barang bukti yang akan mereka incar itu. Lalu Fang Yingkan pun menjelaskan bahwa barang bukti tersebut berupa sebuah surat perintah yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Cai dulunya. Dalam 2 video rekap sebelumnya, sejarah surat perintah ini sudah saya jelaskan ya teman-teman, jadi nggak perlu saya ulangi lagi penjelasan dari Fang Yingkan ini. Lalu berdasarkan informasi yang Yingkan dapatkan dari Yan Xian, dia membuat rencana untuk membegal Liu Anse yang sedang dalam perjalanannya menuju ke benteng Paimao. Sementara itu sesuai arahan Xiaose, si jenggot besar berhasil mencapai pos 1 lagi untuk memperingati saudara-saudaranya ini. Kedua saudaranya yang berjaga di pos ini memberitahukan berdasarkan kabar terakhir yang mereka terima, Liu Anse akan tiba di benteng Paimao pada keesokan harinya. Jenggot besar yang bergegas untuk kembali ke benteng Paimao malah tertangkap oleh pasukan Fang Yingkan. Bersama kedua saudaranya, jenggot besar dipaksa untuk memberitahukan informasi jalur yang digunakan oleh Liu Anse untuk menuju ke benteng Paimao. Ketiganya menolak untuk membocorkan informasi itu, lalu Fang Yingkan pun melepaskan salah satu dari mereka memaksa pemuda itu untuk menyusuri danau es di hadapan mereka yang tengah membeku. Beberapa langkah berjalan, pemuda itu jatuh dan tewas di dalam es danau yang pecah. Kemudian jenggot besar juga tetap menolak membocorkan informasi sehingga dia juga dipaksa untuk menyusuri danau bambuku itu dengan nasib yang sama.
Sisa satu-satunya tawanan akhirnya pun membocorkan informasi jalur yang digunakan oleh Liu Anse sambil meyakinkan Yingkan untuk memeriksa kertas pesan yang dia terima dari Liu Anse. Setelahnya orang itu tetap dipaksa untuk menyusuri danau es itu dan tewas di sana pula. Usai kepergian Yingkan, kita melihat tangan si jenggot besar yang mencuat keluar berhasil selamat dari suhu danau yang sangat rendah itu. Sementara itu, Xiaoze yang kembali ke benteng memberitahukan gurunya soal Yanxian yang muncul di sekitaran sini. Lalu sang guru pun menceritakan perselisihannya dengan adik seperguruannya itu. Cerita ini sudah pernah diceritakan oleh Wang Xiaoze saat Xiaoze menceritakan sejarah pedang pertahanannya dulu. Intinya kisah mereka ini mirip sekali dengan kisah Su Mengchen, Pai Choufei, dan juga Lei Chun, di mana dengan perumpamaan, Su Xiaoyi diwakili oleh Su Mengchen, Pai Choufei mewakili Yanxian, sedangkan Lei Chun mewakili seorang wanita yang merusak persaudaraan Yanxian dan Su Xiaoyi. Yanxian kala itu membunuh istrinya sendiri, wanita yang dia cintai, dan menyalahkan Su Xiaoyi atas kejadian tersebut. Guru Xiaoze mengakui dalam hal ilmu bela diri, dia bukanlah tandingan dari adik seperguruannya yang telah berlatih hingga tahapan yang sangat mengerikan. Selain Yanxian, Xiaoze juga memprediksikan Fang Yingkan yang datang bersama Yanxian. Berdasarkan cerita dari istrinya Wenrou, Xiaoze tahu kalau Fang Yingkan adalah orang yang mendorong ayahnya ke jurang. Hal ini pun membuat Su Xiaoyi merasa jelas sambil memberitahukan kalau Fang Yingkan adalah saudara angkatnya dari Wang Xiaoze. Dia menebak kemungkinan besar Fang Yingkan cemburu kepada Xiaoze sehingga membunuh ayah Xiaoze. Lalu di kemudian hari, Fang Yingkan secara sengaja diadopsi untuk menjadi anak angkat dari Perdana Menteri Cai. Tujuan Perdana Menteri Cai mengadopsi Fang Yingkan adalah untuk menyamarkan permusuhannya dengan Fang Keyin. Lalu pembicaraan mereka ini diinterupsi oleh jenggot besar yang kembali ke sana sambil memberitahukan Liu Anse yang tengah menuju ke sini nyawanya tengah terancam bahaya. Su Xiaoyi lalu menggelar sebuah peta utara dan memprediksikan di mana Liu Anse akan berteduh di malam ini. Orang-orang di sana lalu mencoba berebut untuk menemukan dan menyelamatkan Liu Anse. Namun pada akhirnya Xiaoze mengajukan dirinya sendiri yang akan melakukan misi berbahaya itu, di mana pernyataan Wang Xiaoze ini didukung oleh istrinya Wenrou. Maka itu berangkatlah Wang Xiaoze di hari yang sudah mulai menggelap itu setelah berpamitan dengan guru dan istrinya. Dalam perjalanannya tersebut, Xiaoze malah secara tidak sengaja bertemu dengan Ti Feiqing. Ti Feiqing cukup kaget melihat Wang Xiaoze yang masih hidup. Dia memberitahukan niatnya untuk menemukan dan membunuh Fang Yingkan yang telah menodai adiknya. Sedangkan Xiaoze memberitahukan dia yang akan menyelamatkan Liu Anse berkemungkinan besar untuk dikejar oleh Fang Yingkan. Xiaoze mengajaknya untuk berpergian bersama, tetapi Ti Feiqing menolak ajakan itu karena Xiaoze yang misinya cenderung untuk kabur dari Yingkan berlawanan dengan misinya yang malah ingin bertemu dengan Fang Yingkan. Ti Feiqing lalu berbohong kepada Xiaoze yang menanyakan kabar soal kedua kakak angkatnya di ibu kota. Dia memberitahukan baik Pai Choufei maupun Su Mengchen hidupnya baik-baik saja, dan dia berharap Wang Xiaoze juga bisa menjalani kehidupannya dengan gembira. Sebelum berpisah, Ti Feiqing mengatakan alangkah baiknya jika sedari dulu dia bisa berteman dengan Wang Xiaoze. Tetapi Wang Xiaoze menyatakan dia selalu menganggap Ti Feiqing itu sebagai temannya. Tak jauh dari sana, rombongan Liu Anse akhirnya pun tiba di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Sesuai prediksi guru Xiaoze, Liu Anse pun berteduh di sana dari angin malam utara yang sangat dingin sekali. Saat berteduh di dalamnya, Liu Anse menceritakan rumah tua ini dulunya adalah markas dari pasukan Fang Keyin yang dibantai oleh Perdana Menteri Cai. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara kuda yang mendekat. Saat diperiksa, Wang Xiaoze tampak senang menyambut Fang Henzhou dan Tang Taoniu yang dulu sempat membantunya lolos dari pengejaran prajurit kerajaan. Kedua pendekar itu memberitahukan mereka lah yang mengawal agar Liu Anse bisa tiba ke benteng Paimao. Wang Xiaoze pada akhirnya pun berkenalan dengan Liu Anse, lalu menceritakan Fang Yingkan yang akan menyergap mereka. Mereka lalu membuat rencana jalur memutar untuk menghindari sergapan dari lawan. Tiba di rumah tua itu, Liu Anse telah tidak ada di sana, tetapi para prajuritnya menemukan selembar selimut yang masih hangat sehingga pasukan Fang Yingkan melakukan pengejaran dengan menyusuri sepanjang sungai yang ada di sana. Di depan ternyata Wang Xiaoze beserta rekannya telah menyiapkan sebatang pohon yang telah dilumuri minyak untuk memblokade jalan. Saat mereka bertemu, Fang Yingkan pun memanggil Xiaoze sebagai saudara angkat, kemudian mengakui aksinya yang membunuh ayah angkatnya sendiri dikarenakan kecemburuannya kepada Wang Xiaoze. Sejak Wang Xiaoze dilahirkan, perhatian ayah angkatnya padanya berkurang drastis dan dia tidak pernah menyesali keputusannya yang membunuh ayah angkatnya itu.
Wang Xiaoshi lalu menyatakan dia pasti akan menuntut pembalasan dendam terhadap kematian ayahnya di suatu hari nanti, lalu dia pun membakar batang kayu itu untuk melanjutkan mengawal pelarian Liu Anse. Di benteng Paimao, Wenrou yang menunggu suaminya di luaran dikejutkan oleh kehadiran Yan Xian. Yan Xian kemudian menerobos benteng itu untuk memperhitungkan dendam lamanya kepada kakak angkatnya. Saat pagi menjelang, pasukan Incan yang masih melanjutkan pengejaran dikejutkan oleh beberapa tembakan anak panah yang menewaskan prajuritnya. Ti Peijing lalu muncul di sana, meminta Incan untuk menaruh nyawanya atas perbuatannya terhadap Lei Chun. Pada akhirnya pertarungan mereka tidak bisa dihindari. Ti Peijing dengan gagah beraninya maju untuk menerjang pasukan Fang Yingcan. Di sini kita sedikit dicurangi oleh serial ini teman-teman, karena scene pertarungan mereka ini tidak diperlihatkan. Apakah scene berantem mereka ini memang benar-benar tidak ada dikarenakan kemalasan syuting, atau memang scene-nya ini ada dan sengaja tidak diperlihatkan sekarang? Di sini hanya diperlihatkan Ti Peijing yang memikirkan adiknya Lei Chun saat dia menerobos pasukan dari Fang Yingcan. Ti Peijing mengingat kembali janjinya kepada Lei Sun untuk melindungi adiknya Lei Chun. Juga memori saat Ti Peijing pertama kalinya bertemu dengan Lei Chun kecil. Lalu scene pun berpindah kepada Ti Peijing yang menyusuri jalan pegunungan itu seorang diri. Terlihat noda darah yang cukup besar pada pakaian Ti Peijing. Ti Peijing lalu seakan-akan melakukan kontak batin dengan memanggil adiknya Chun yang menoleh. Sambil menyusuri jalan itu, Ti Peijing memberitahukan adiknya bahwa dia telah tiba ke perbatasan dunia ini, bahwa hidup terbaik dari seorang pendekar dunia persilatan adalah dengan menjaga impiannya dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dengan pernyataan Ti Peijing yang berpamitan dengan adiknya ini dan scene-nya yang cukup ambigu ini, maka saya akan mengasumsikan Ti Peijing ini telah tewas dan tentunya selamat tinggal untuk Ti Peijing. Sementara itu, Xiaoshi yang kembali ke benteng Paimao menemukan gurunya dan Wenrou yang telah tidak ada di sana. Di sini kita kembali dicurangi ya teman-teman, karena lagi-lagi serial ini tidak memperlihatkan pertarungan antara guru Wang Xiaoshi melawan Yan Xian. Jenggot besar memberitahukan Yan Xian telah menangkap mereka berdua untuk dijadikan sandera agar ditukarkan dengan surat barang bukti yang dibawa oleh Liu Anse. Liu Anse kemudian memberitahukan bahwa dia sebenarnya tidak pernah memiliki surat barang bukti tersebut. Lalu Xiaoshi mengatakan, sekalipun barang bukti itu benar-benar ada, dia juga tidak akan menyerahkannya kepada Yan Xian. Xiaoshi yang berangkat untuk membebaskan guru dan istrinya malah bertemu dengan Fang Yingcan yang kondisinya terluka dan matanya telah menjadi buta. Xiaoshi bisa menebak orang yang membuat Fang Yingcan seperti ini. Dia mengatakan ini adalah karma untuk Fang Yingcan yang begitu jahat. Fang Yingcan membanggakan dirinya, mengatakan Wang Xiaoshi seharusnya melihat sendiri luka yang diterima oleh orang yang berduel dengannya. Kemudian duel kedua orang ini pun tidak terhindarkan. Sama-sama mereka mengambil posisi. Dalam satu pertukaran jurus, Wang Xiaoshi yang menggunakan ilmu pedang darah mematahkan pedang darah Fang Yingcan, sehingga pedangnya Wang Xiaoshi itu menyabet ke dada Fang Yingcan yang langsung terduduk tak berkutik. Dari patahan pedang darah Fang Yingcan, Xiaoshi menemukan sepucuk surat perintah barang bukti yang terselip di dalamnya. "Kau telah kalah," kata Wang Xiaoshi kepada Fang Yingcan yang kemudian berteriak kencang. Lalu Xiaoshi pun pergi meninggalkan Fang Yingcan yang terduduk diam tak bergerak. Ya nggak jelas lah ya mati atau enggaknya Fang Yingcan ini. Sementara itu Yan Xian yang menyekap Su Xiaoyi memperhitungkan dendam lama mereka. Dengan penuh emosional, Yan Xian menyalahkan kakak seperguruannya atas kematian istrinya. Sambil menggunakan batu untuk memotong talinya, Wenrou membela guru Xiaoshi karena bagaimanapun juga Yan Xian yang dulunya melepaskan anak panah tepat ke Su Xiaoyi diblokir oleh istri Yan Xian sendiri. Namun Yan Xian tidak mau menerima kenyataan itu dan tetap menyalahkan kakak seperguruannya. Su Xiaoyi tidak menepis tuduhan itu ataupun mau berdebat atas hal itu. Dia cuma meminta agar adiknya ini melepaskan Wenrou, namun tangan kanan Perdana Menteri ini menangkap basah Wenrou yang berusaha untuk melepaskan ikatannya. Kedua orang ini lalu diikat dan digantung untuk menyambut Wang Xiaoshi yang datang. Saat tiba di sana, Wang Xiaoshi pun diminta untuk menyerahkan surat barang bukti sehingga terjadilah pertarungan epik di antara mereka sembari Su Xiaoyi memperingati betapa berbahayanya ilmu memanah dari adik seperguruannya ini. Setelah pertukaran begitu banyak jurus yang berakhir imbang,
Yan Xian berhasil mendapatkan posisi untuk menembakkan dua anak panahnya sekaligus. Dia menawarkan Wang Xiaoze 3 buah pilihan. Pilihan pertama, Wang Xiaoze bisa mencoba untuk mematahkan salah satu anak panahnya, tetapi salah satu dari anak panah tersebut akan menewaskan Su Xiaoyi maupun Wen Rou. Pilihan kedua, dua anak panahnya ini akan membunuh Su Xiaoyi dan Wen Rou, sementara Wang Xiaoze bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk menebas dirinya. Pilihan ketiga, Wang Xiaoze bisa menyerahkan surat barang bukti kepadanya, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan tewas pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton serial ini, kira-kira mana pilihan yang akan diambil oleh Wang Xiaoze? Wang Xiaoze mengambil pilihan keempat. Dia menantang Yan Xian untuk melepaskan serangannya. Anak panah yang mengarah ke istrinya ini berhasil dia patahkan dengan pedang, sementara dia menggunakan tubuhnya untuk menahan panah yang mengarah ke gurunya, tetapi panah itu menembus tubuh Xiaoze dan berlanjut menancap ke tubuh Su Xiaoyi. Di saat yang bersamaan, Wang Xiaoze telah melepaskan ilmu jentikan batunya yang menewaskan Yan Xian seketika itu juga. Wang Xiaoze lalu hanya bisa terkejut melihat gurunya yang tertancap oleh panah. Beberapa saat kemudian, setelah menyampaikan pesan perpisahan, Su Xiaoyi pun meninggal dunia dan meninggalkan duka yang mendalam bagi pasangan suami istri itu. Dalam upacara penguburan gurunya itu, Wang Xiaoze mengingat kembali jasa-jasa gurunya yang begitu sayang dan perhatian kepadanya. Masih teringat di dalam benaknya Xiaoze saat dia hendak turun gunung untuk melakukan petualangan di dalam dunia persilatan. Sang guru mengantarnya di sepanjang perjalanan turun gunung itu sambil membicarakan makanan sup pedas yang merupakan makanan favorit dari gurunya. Xiaoze berjanji dia akan membelikan sup pedas itu untuk gurunya saat dia kembali nanti. Namun sayangnya Xiaoze kini sudah tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi janjinya itu. Like video ini kalau teman-teman suka. Segitu saja rekap pada bagian kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di rekap selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Bye-bye. Halo teman-teman santuy sekalian, kita balik lagi ya ke dalam recap Heroes 2022 Suing Xiong Sei Seing Xiong. Setelah video ini maka hanya tersisa satu video lagi untuk menamatkan ceritanya. Setelah kematian guru Wang Xiaoze, Liu Anse tentunya memutuskan untuk segera menuju ke ibu kota agar bisa menumpas Perdana Menteri dengan surat barang bukti yang telah mereka dapatkan. Tampak Wen Rou masih belum bisa move on dengan kepergian guru Wang Xiaoze yang sudah dia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Suaminya membawakan 2 mangkok mie, mengajaknya untuk makan bersama sambil menghiburnya agar tidak terlalu bersedih dalam menghadapi cobaan ini. Meskipun berusaha untuk tampak tegar bagi istrinya, terlihat Wang Xiaoze yang sambil melahap mie-nya sambil menahan isak tangisnya. Setelahnya, Wen Rou menuliskan sepucuk surat untuk suaminya. Dalam isi surat tersebut terasa Wen Rou yang menyalahkan dirinya atas kematian guru Wang Xiaoze. Dia tahu suaminya itu tidak terbesit sedikit pikiran pun untuk menyalahkannya, namun Wen Rou mengakui kalau dia terlalu bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Untuk itu dia pun memutuskan untuk meninggalkan Wang Xiaoze dalam sementara waktu, berharap waktu bisa mengobati luka dan kesedihan yang ada di antara mereka. Saat Xiaoze membaca surat itu, dia segera bergegas untuk mencarinya, namun dia sadar istrinya itu pasti telah pergi jauh dari sana. Xiaoze terduduk di altar itu hingga pagi tiba dan diberikan kabar oleh teman-temannya yang juga mulai menyadari Wen Rou yang telah menghilang. Wang Xiaoze mengatakan dia harus menghormati keputusan kekasih hatinya itu. Lagi pula mungkin Wen Rou yang pergi dari hidupnya ini adalah sebuah jalan terbaik karena bagaimanapun juga dia masihlah menjadi seorang buronan. Lalu dia pun meminta pamitnya dengan Liu Anse dan para teman-temannya itu, mengatakan dia akan meneruskan rencananya sebagai buronan untuk mengungsi ke daerah perbatasan. Dalam perjalanannya itu, Wang Xiaoze menemukan jasad Ti Feiqing yang terduduk di bawah pohon. Dia pun mengucapkan pameo mengenai Ti Feiqing di dalam dunia persilatan, bahwa Ti Feiqing yang memahami semua orang di dunia ini, namun tak ada seorang pun di dunia ini yang memahami Ti Feiqing. Wang Xiaoze memberikan penghormatan terakhirnya dan sebuah penguburan yang sederhana untuk salah satu pendekar yang sangat dia hormati. Lalu Xiaoze yang pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanan pengungsiannya mulai merenungi banyak hal yang telah dia alami belakangan ini. Mulai dari kematian gurunya, kepergian kekasih hatinya, hingga kematian seorang Ti Feiqing demi melindungi keluarganya. Semuanya ini sungguh memberikan sebuah keberanian kepada Wang Xiaoze yang pada akhirnya memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih berarti. Meski harus mati, dia harus mati dengan sebuah kebebasan.
Xiaose menyusul rombongan Liu Anse, menyatakan dia akan mengikuti mereka untuk kembali ke ibu kota. Di istana ibu kota, Pai Chou-fei dan Perdana Menteri Tsai telah mematangkan rencana untuk membunuh Su Mengchen sebagai orang nomor satu di dalam dunia persilatan. Namun seperti yang kita ketahui, Su Mengchen adalah orang yang selalu bisa memprediksi semua pergerakan di dalam dunia silat. Malam itu, Su Mengchen meminta Chu Xiaoyao agar besok paginya mewakilinya mendoakan keselamatan Wang Xiaose dengan membakar dupa di kuil. Yang Wuxie yang cukup paham dengan tensi dunia persilatan mencemaskan kalau dalam waktu dekat ini Su Mengchen akan dibunuh oleh Pai Chou-fei. Ketua Pavilion Hujan itu menegaskan di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa membunuhnya, yaitu dirinya sendiri. Namun Su Mengchen segera menimpali bahwa selain dirinya sendiri masih ada satu orang yang bisa membunuhnya. Orang itu adalah penasehat Yang Wuxie. Su Mengchen memberikan sebuah kode kalimat kepada Wuxie, memberitahukan jika kelak Yang Wuxie mendengarnya mengucapkan kalimat ini, maka Yang Wuxie haruslah membunuhnya. Lalu Su Mengchen pun meminta agar besoknya penasehat yang menuju ke kebun plum untuk memetik buah plum yang akan dia hadiahkan kepada Lei Chun. Setelahnya, Su Mengchen yang batuk-batuk juga dihampiri oleh petingginya Wu Kui. Sang ketua mengatakan kondisinya yang baik-baik saja, dia lalu meminta petingginya Wu Kui agar keesokan harinya pergi ke kediaman keluarga Wen untuk mengambil obat bagi sakit batuknya. Malam itu juga, Pai Chou-fei telah mendapatkan titah dari Perdana Menteri. Titah tersebut memberikan izin untuk mengeliminasi Su Mengchen yang didakwa membunuh Fu Chongsu. Lei Chun lalu menghampiri suaminya, mengatakan kalau semua orang di dunia persilatan ini sejak dahulu selalu ingin membunuh Su Mengchen, tapi tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Pai Chou-fei dengan kesombongannya meyakini dia bisa menjadi satu-satunya orang tersebut. Malah dia memberikan kesempatan kepada Lei Chun untuk menyelamatkan nyawa Su Mengchen. Dia mengajak istrinya untuk bertaruh. Jika jumlah goresan huruf yang dia sentuh berjumlah genap, maka dia akan membunuh Su Mengchen, dan sebaliknya jika jumlah goresan pada huruf itu ganjil, maka dia akan mengurungkan niatnya. Pai Chou-fei menyentuh sebuah huruf yang ada di dalam buku. Total goresan pada huruf itu berjumlah 13, membuat Lei Chun menertawakannya, mengatakan bahwa langit sekalipun menantang kehendak jahatnya itu. Namun Pai Chou-fei mengingkari taruhan itu. Dia menuliskan huruf yang terdiri dari 13 goresan itu dan menambahkan satu buah goresan lagi. Esok paginya Wu Kui pun menjalankan tugasnya untuk mengambil obat, tetapi dia kelupaan membawa plakat kliennya sehingga Wu Kui memutuskan untuk kembali ke markas. Pai Chou-fei yang tiba di Pavilion Hujan untuk membunuh Su Mengchen cukup heran dengan markas itu yang tidak ada seorang pengawal pun yang menjaga di sana. Dia masuk sampai ke aula besar, mendapati Su Mengchen yang duduk seorang diri. Lewat sedikit basa-basi, Su Mengchen mengatakan Pai Chou-fei yang datang ke sini berniat untuk membunuhnya. Pai Chou-fei pun menjadi cukup kaget dengan kehebatan Su Mengchen yang bisa mengetahui niatnya itu. Namun sang ketua Pavilion Hujan itu mengatakan dia tidak memiliki trik khusus untuk mengetahui niat Pai Chou-fei. Dia hanya merasakan tarikan dan hembusan nafas dari Pai Chou-fei yang diliputi oleh tekanan dan ketakutan. Akhirnya Pai Chou-fei pun mengakui niatnya itu, mengakui dia memang takut melawan Su Mengchen, tetapi dia juga sangat bersemangat untuk membunuhnya. Lewat ancaman demi ancaman, Su Mengchen yang batuknya sangat parah pada akhirnya melakukan sebuah permohonan agar Pai Chou-fei mengampuni nyawanya. Sayangnya Pai Chou-fei tidak mau memberikan jalan untuk mantan kakak angkatnya ini. Dia malah tertawa puas melihat seorang Su Mengchen yang memohon ampun kepadanya. Chou-fei mengaku dia sangat membenci Su Mengchen yang dulunya suka memberikan perintah kepadanya. Terlebih lagi hanya dengan membunuh Su Mengchen lah dia bisa menjadi orang nomor satu di dalam dunia persilatan. Tak peduli berapa kali pun Su Mengchen memohon ampunan, Pai Chou-fei tetap tidak mengabulkan permohonan tersebut. Lalu sorot mata Su Mengchen pun tiba-tiba berubah menjadi berwibawa kembali seperti setiap kali dia menatap musuhnya. Su Mengchen memberitahu dia hanya berpura-pura memohon ampunan kepada Pai Chou-fei. Namun setelah mendengarkan jawaban dari Pai Chou-fei, dia kini sudah benar-benar sangat yakin untuk mengadu nyawa dengannya sekalipun dalam kondisi sakit parahnya ini. Su Mengchen pun menarik dan mengacungkan pedang sabit merahnya.
Setelah melewati pertukaran jurus yang cukup sengit, fisik Su Mengchen yang sakitnya semakin hari semakin parah tentunya tidak mampu meladeni pertarungan itu lebih jauh lagi. Su Mengchen mulai memuntahkan darah di sela-sela pertukaran jurus berikutnya. Dalam adu tenaga yang lebih jauh lagi, Su Mengchen kembali memuntahkan darah, sehingga Pai Chou-fei yang kedua bola matanya dipenuhi oleh air mata itu bisa menancapkan kedua belatinya itu ke Su Mengchen. Pada akhirnya Pai Chou-fei tertawa puas melihat Su Mengchen yang terkapar. Namun tak disangka-sangka ketua pavilion hujan itu masih bisa bangkit lagi. Su Mengchen menjatuhkan pedang sabit merahnya ke lantai, lalu dia pun menyelinap kabur melalui sebuah mekanisme pintu rahasia. Pai Chou-fei sama sekali tidak menyangka dengan hasil itu. Dia mengerahkan semua pasukannya untuk menggeledah seluruh pavilion itu, tetapi mereka tidak bisa menemukan jejak Su Mengchen. Wu Kui yang kembali ke sana tentunya tertangkap oleh Pai Chou-fei yang kemudian menghabisinya setelah dia menolak untuk memberitahukan keberadaan Su Mengchen yang hilang lewat pintu rahasia. Berita kematian Su Mengchen itu lalu tiba ke penasihat Yang Wuxie yang sedang dalam tugasnya memetik buah plum. Chu Xiaoyao yang dalam tugasnya berdoa di kuil juga menerima berita yang serupa. Pada akhirnya Pai Chou-fei pun menjadi ketua dan menguasai pavilion hujan Qinfeng secara menyeluruh. Dia menghimbau agar semua anak buahnya menyebarkan kabar kematian Su Mengchen kepada publik, namun meminta mereka secara diam-diam mencari tahu keberadaan Su Mengchen yang sampai sekarang belum berhasil mereka temukan. Seorang informan membawa kabar yang baru saja kembali dari tugasnya cukup kaget saat melihat Pai Chou-fei yang kemudian membunuhnya. Dari informan itu, Pai Chou-fei melihat sebuah pesan yang membuat matanya terbelalak. Pesan itu menuliskan informasi Wang Xiaoze yang masih hidup. Setelahnya, Pai Chou-fei tampak tidak tenang dengan informasi Wang Xiaoze yang masih hidup ini. Dia ditemui oleh Lei Mei yang menanyakan keadaannya sehingga Pai Chou-fei pun memberitahukan informasi yang dia terima itu. Kedatangan Lei Mei ternyata juga membawakan kabar lain. Dia memberitahukan Lei Chun telah menghilang secara tiba-tiba. Tentu saja hal ini membuat Pai Chou-fei merasa sangat geram karena Su Mengchen yang hidup matinya tidak dia ketahui dan juga tidak bisa dia temukan jasadnya. Malah secara kebetulan Lei Chun juga tiba-tiba menghilang. Di tempat lain, Menara Xiangpi, tempat itu menjadi tempat berkumpulnya Yang Wuxie, Chu Xiaoyao dan semua prajurit pavilion hujan. Para prajurit mendesak agar penasihat yang memberikan mereka perintah untuk menyerang dan merebut kembali markas pavilion hujan. Lalu Chu Xiaoyao pun mulai menyadari dan menjelaskan bahwa Su Mengchen telah memprediksi semua hal itu terjadi. Satu hari sebelum sang ketua tewas, Su Mengchen dengan sengaja memberikan mereka semua tugas untuk keluar dari markas. Para prajurit-prajurit yang ada di sini semua juga dikerahkan dan dipindahkan dari markas di saat hari tewasnya Su Mengchen. Ini menandakan bahwa wasiat terakhir dari sang ketua adalah tidak ingin mereka semua mati secara sia-sia dan tentunya mereka semua harus menghormati apa yang telah diatur oleh Su Mengchen ini. Yang Wuxie lalu menambahkan bahwa Su Mengchen pernah berpesan agar mereka semua menunggu Wang Xiaoze kembali. Dia percaya dengan apa yang disampaikan sang ketua, bahwa dengan kembalinya Wang Xiaoze, barulah ada titik balik untuk mereka semua. Malam itu, Yang Wuxie hanya bisa menangisi kematian Su Mengchen. Hari-hari berikutnya, Chu Xiaoyao duduk seorang diri di pos gerbang luar kota untuk menunggu kepulangan Wang Xiaoze. Orang-orang di sana mulai menggosipi wanita itu yang dulunya begitu elegan mengelola rumah hiburan, malah sekarang sudah bagaikan seorang wanita kurang waras yang sudah berhari-hari duduk di sana seorang diri. Adiknya Xiao Shuang kemudian datang ke sana mencoba untuk membujuk kakaknya kembali, namun Xiaoyao tidak ingin beranjak dari sana. Di kuil Qinglong, Cuko Chengguo mendapatkan kabar Wang Xiaoze yang sudah akan segera tiba di ibu kota. Beberapa hari setelahnya, Liu Anse dan para pengawalnya pun tiba ke kuil Qinglong yang disambut oleh Cuko Chengguo. Mereka mengabarkan Wang Xiaoze yang seharusnya juga sudah tiba ke ibu kota. Hanya saja Wang Xiaoze mengambil jalur yang berlainan dengan mereka agar tidak menarik perhatian. Pada akhirnya penantian Chu Xiaoyao pun membuahkan hasil. Dia melihat Wang Xiaoze dengan kudanya yang masuk ke pos perbatasan kota itu. Chu Xiaoyao sulit untuk mempercayai dirinya yang bisa melihat Wang Xiaoze yang baik-baik saja. Dia bahagia sekaligus menangisi kepedihan hatinya itu. Nangisnya yang terseduh-seduh itu membuat Xiaoze menjadi tidak tenang.
Akhirnya, Xiaoze pun diberitahukan kabar kematian Su Mengshen. Xiaoze lalu dibawa ke Menara Xiangpi menemui penasihat Yang Wuxie yang sangat senang melihatnya telah kembali. Dia lalu melihat satu-satunya baju Su Mengshen yang terpajang di sana, serta mempelajari apa yang telah terjadi selama ini. Di kuil Qinglong, Liu Anse dan para pendekar lainnya akhirnya juga mempelajari kematian Su Mengshen yang membuat hati mereka bersedih. Bagaimanapun juga, rencana mereka untuk membuka kedok Perdana Menteri haruslah diungkapkan di hadapan Kaisar. Rencana ini tentunya tidaklah mudah dan mereka akan menunggu Wang Xiaoze untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Sementara itu, Wang Xiaoze menuju ke kedai favorit Pai Choufei yang telah menunggunya di sana. Dia tidak menerima sulangan arak dari kakak angkatnya itu dan menanyakan apakah benar Pai Choufei telah membunuh kakak pertama. Sebaliknya, Pai Choufei bertanya apakah Wang Xiaoze masih menganggapnya sebagai saudara. Keduanya menolak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, hingga akhirnya Pai Choufei pun mengakui kalau Su Mengshen telah dia bunuh. Mereka lalu berdebat soal moralitas dan ambisi hingga membuat Wang Xiaoze menjadi sangat emosi dan hampir saja mencabut pedangnya dikarenakan Pai Choufei yang menolak untuk memberitahukan di mana keberadaan jasad Su Mengshen. Xiaoze yang sangat bersedih itu lalu menanyakan kenapa hal seperti ini bisa terjadi kepada mereka. Dengan penuh emosional juga, Pai Choufei menuding semua ini dikarenakan dia menerima kabar kematian Wang Xiaoze. Mempelajari Wang Xiaoze yang telah mati, dia tidak mampu lagi menggenggam semua moralitas yang diharapkan padanya selama ini. Kini semuanya sudah terlalu terlambat bagi dirinya untuk kembali ke jalan yang dulu. Pai Choufei menawarkan sebuah surat jalan bagi Wang Xiaoze agar Xiaoze tidak diburu oleh orang-orang kerajaan sebagai buronan. Dia mendesak dan sambil mengancam agar Xiaoze meninggalkan ibu kota dan tidak mencoba untuk mengusik kekuasaannya di sini. Wang Xiaoze tidak menggubris ancaman itu, dan sebelum pergi dari sana dia mengatakan dia pasti akan membalaskan kematian Su Mengshen. Usai itu, Wang Xiaoze pun pergi ke kuil Qinglong dan menyerahkan surat perintah barang bukti kepada Zhuge Zhenguo. Secara teori, surat itu hanya perlu diserahkan kepada Kaisar dan semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Namun dikarenakan Perdana Menteri yang kekuasaannya sangat tinggi dan mengakar di seluruh istana kerajaan, Zhuge Zhenguo maupun Liu Anse meyakini surat itu tidak akan sampai ke tangan yang mulia jika surat itu tidak diserahkan secara langsung. Sayangnya dengan posisi Zhuge Zhenguo dan Liu Anse, tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bertemu langsung dengan sang kaisar. Kemudian Zhuge Zhenguo terpikirkan sebuah ide bahwa dalam waktu 1 bulan ke depan, dia bisa mengaturkan agar Wang Xiaoze dapat menemui kaisar. Xiaoze lalu menjalani hari-harinya dengan tinggal di Menara Xiangpi bersama dengan Zhu Xiaoyao dan Yang Wuxie. Sepanjang hari dia suka berkeliling di sekitaran untuk membantu para penduduk biasa yang hidup di sana. Salah satu pekerjaan Wang Xiaoze dalam membantu penduduk adalah dengan menjadi seorang juru tulis surat. Para penduduk yang buta huruf dan ingin mengirimkan surat, maka mereka akan mencari Wang Xiaoze yang dengan senang hati membantu mereka. Dia menyadari sekelompok pendekar yang mengawasi gerak-geriknya di kala itu, lalu Xiaoze pun memancing dan menangkap basah ke 6 orang pendekar yang selalu mengintainya itu. Keenam pendekar itu mengaku mereka tidak memiliki niat buruk. Mereka justru ingin mengikuti Wang Xiaoze yang dianggap mereka sebagai seorang pahlawan yang berani membunuh Fu Chongsu. Tentunya gerak-gerik Wang Xiaoze ini diawasi sepenuhnya oleh Pai Choufei yang mendapatkan laporan dari anak buahnya. Pai Choufei tidak mencemaskan dengan banyaknya para pendekar-pendekar yang bermunculan untuk mendukung Wang Xiaoze. Dia malah senang dengan banyaknya pendekar yang telah berkumpul ini karena nantinya dia bisa menghabisi mereka semua secara bersamaan. Sebaliknya, Pai Choufei merasa penasaran dengan sifat Wang Xiaoze yang katanya suka membantu dan disenangi oleh para penduduk itu. Dia pun ingin meniru apa yang dilakukan oleh Wang Xiaoze. Pai Choufei yang ingin melakukan pencitraan datang ke sebuah rumah makan di tengah kota. Namun dengan segera dia digosipin oleh orang-orang yang lewat sebagai sosok yang mengkhianati saudara. Pemilik kedai itu juga memperlakukan Pai Choufei dengan kasar dan penuh dengan rasa tidak hormat. Seorang anak kecil malah melemparkan tomat kepadanya. Lalu si pemilik kedai mengatakan, ayah dari bocah ini dulunya adalah bawahan Pai Choufei yang telah dibunuh secara tidak adil. Tak peduli dengan kata kasar dan juga makian yang dia terima, Pai Choufei dengan tenang dan juga tetap sabar melakukan rencana pencitraannya di depan publik.
我一定会给你个交代。 Dia menawarkan sekantong uang, tetapi uang itu tetap ditolak dengan mentah-mentah. 给你煮面是看在金风细雨楼的面子上，要打赏到别的地方去。 Sepulangnya dari sana, Pai Chou Fei memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua orang yang telah menyinggungnya tadi. Tentu saja pencitraan yang dilakukan oleh Pai Chou Fei ini gagal, karena yang dia lakukan adalah sebuah tipu muslihat tanpa keikhlasan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Wang Xiaoze, di Menara Xiangpi terlihat banyak sekali pendekar-pendekar yang berkumpul di sana bersedia untuk mengikuti Wang Xiaoze. Yang Wuxie malah mencemaskan bagaimana memberikan makan kepada orang sebanyak itu, tetapi Nona Chu Xiaoyao menenangkannya, mengatakan Yang Wuxie seharusnya tahu berapa banyak harta yang dia miliki dari mengelola pavilion Sanhe selama ini. Lalu keduanya pun meminta agar Wang Xiaoze menyambut para pendekar yang telah seharian menunggu di halaman depan. Xiaoze pada akhirnya pun keluar dan menyambut semua pendekar yang ingin mengikutinya itu. Dia membuat sebuah pidato santai yang sangat luar biasa hebat. Sebuah ucapan yang datang dari impian dan ketulusan hatinya. Xiaoze membicarakan soal dunia persilatan. Dunia persilatan atau Jianghu yang selalu dianggap orang-orang adalah milik para pendekar berpedang maupun para pendekar berkungfu. Namun Wang Xiaoze tidak berpikir demikian. Menurutnya dunia persilatan ini juga adalah milik para penduduk biasa, milik dari semua orang, karena semua orang ini tentunya juga memiliki kehidupan tersendiri di dalam dunia persilatan ini. Ucapannya yang singkat ini pun membuka mata dan pikiran dari pendekar-pendekar yang hadir di sana dan mendukungnya ini. Lalu Yang Wuxie menyatakan dukungannya kepada Wang Xiaoze untuk mewujudkan impian dunia persilatan yang lebih baik. Mereka semua menyatakan kerelaan mereka untuk mengikuti Wang Xiaoze agar Wang Xiaoze memimpin mereka. Sesuai dengan nama tempat itu, pada akhirnya Wang Xiaoze pun menamakan perkumpulan mereka ini sebagai Menara Xiangpi, menara yang berusaha untuk mewujudkan impian dunia persilatan yang adil dan sejahtera bagi semua orang. Yo teman-teman santuy, ini adalah bagian terakhir dari Recap Heroes 2022 yang akan menamatkan ceritanya. Sementara Wang Xiaoze didukung oleh banyak pesilat untuk membentuk sekte Menara Xiangpi dalam melawan grup Yao Qiao, Pai Chou Fei menerima laporan dari Ren Yan dan Ren Lao bahwa misi Fang Yingkan dan Yan Xian untuk merebut surat barang bukti telah gagal. Keduanya memberikan jawaban yang tidak sama saat Pai Chou Fei menanyakan apakah kabar ini telah mereka sampaikan kepada Perdana Menteri. Yang satu menjawab iya, yang satu lagi menjawab tidak. Pai Chou Fei yang geram karena kabar ini telah diteruskan kepada Perdana Menteri sebelum dirinya, kemudian memberikan intimidasi yang membuat keduanya gemetaran. Setelahnya salah satu dari mereka memperingati rekannya bahwa mereka harus berhati-hati dan menunjukkan respek yang mendalam terhadap Pai Chou Fei yang bisa menghabisi mereka kapan saja. Pai Chou Fei kemudian pun menemui Perdana Menteri Cai yang menginstruksikan agar dirinya memastikan surat barang bukti itu dilenyapkan dengan cara apapun. Pai Chou Fei meyakinkan bahwa dia memiliki solusi agar surat itu Wang Xiaoze bawa dan serahkan kepadanya. Dia mengingat kembali Wen Rou yang dia lihat telah kembali ke ibu kota. Setelah berpamitan dengan atasannya, Pai Chou Fei lalu menemui Wen Rou yang tampak bersikap dingin kepadanya. Dia mengajak istri adik angkatnya itu ke pavilion hujan mereka untuk bernostalgia. Tiba di sana, Wen Rou mengingat beberapa momen yang dia habiskan bersama Xiaoze dan juga Pai Chou Fei. Wen Rou menyayangkan semua kenangan indah itu telah hancur dikarenakan oleh ambisi Pai Chou Fei seorang. Dia masih ingat saat dia masih kecil bagaimana Su Mengchen merawatnya, namun kakak yang sangat dia sayangi itu kini telah tak bernyawa dihabisi oleh sahabatnya sendiri. Pai Chou Fei yang membela diri malah menyalahkan kekacauan ini disebabkan oleh Su Mengchen. Wen Rou lalu mengeluarkan lukisan yang digambarkan oleh Pai Chou Fei dulunya, mengingatkan kini lukisan ini telah tiada maknanya lagi. Dia mengembalikan lukisan itu kepada Pai Chou Fei yang tampaknya mau merobeknya, tapi saat dia membuka gulungan lukisan itu, dia cukup terkejut melihat lukisan itu kini telah menjadi 3 orang. Wen Rou memberitahukan suaminya yang telah menambahkan gambar Pai Chou Fei ke dalamnya. Usai itu, Pai Chou Fei memberitahukan Ren Yan dan Ren Lao bahwa Wen Rou sudah dia tawan. Dia menampar Ren Lao sebanyak 3 kali untuk melampiaskan kekesalannya, mengatakan agar Ren Lao juga bisa membawakan kabar Wen Rou yang telah dia tawan ini kepada seseorang.
Pada tanggal 1 sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Zhuge Zhengguo sebelumnya, Kaisar pun mengunjungi kuil Tafo untuk memanjatkan doa. Sang kaisar dari negeri Song itu turun dari tandunya dan berjalan ke kuil untuk melakukan kewajibannya diikuti oleh begitu banyaknya pasukan kerajaan yang dia bawa. Sementara kaisar tengah berdoa, jenggot besar Fang Hensou dan Tang Paoniu mengawasi. Sambil membagikan topeng penutup wajah, mereka sambil mematangkan rencana mereka untuk memisahkan kaisar dari para pasukannya. Saat Yang Mulia keluar dari kuil itu dan tengah menyusuri gang setapak yang sempit, mereka pun menyerang dan melemparkan kantong bubuk agar melumpuhkan pasukan-pasukan itu sehingga kaisar pun digiring oleh mereka untuk kabur sesuai ke jalan yang mereka inginkan. Di sana, Zhuge Zhengguo dan Liu Anse pun meminta ampunan atas kekurang ajaran mereka terhadap kaisar. Mereka memberitahukan ini adalah demi sebuah hal yang penting sehingga sang kaisar pun diperkenalkan kepada Wang Xiaoze yang kemudian menyerahkan kotak surat barang bukti yang dibaca oleh sang baginda. Di Menara Xiangpi, Yang Wuxie, Zhu Xiaoyao dan yang lainnya mencemaskan Wang Xiaoze yang masih belum juga kembali dari misinya menyampaikan surat kepada kaisar. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Ren Lao yang memberitahukan bahwa atasannya Pai Zhou telah menyekap Wen Rou untuk ditukarkan dengan surat barang bukti. Yang Wuxie kemudian memberikan perintah agar mereka semua menyerang ke markas Pavilion Hujan. Namun Ren Lao memohon mereka untuk menunggu sebentar, meminta salah satu dari mereka untuk menghujamkan pedang ke perutnya karena Pai Zhou telah mengancamnya. Jika dia tidak menerima tikaman dari salah satu pendekar ini, maka Pai Zhou akan membunuh rekan yang sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Tentu saja permohonan ini diajukan oleh Yang Wuxie dan para pendekar lainnya yang tidak mau mengotori tangan mereka dan meninggalkannya begitu saja. Ren Lao yang putus asa lalu mengutuk Pai Zhou dan menikam perutnya sendiri hingga dia tewas. Wen Rou yang ditawan di lantai teratas Pavilion Hujan diceritakan oleh Pai Zhou betapa hebat dan kuatnya kekuasaan yang dia miliki. Namun Wen Rou malah tampak prihatin karena menurut gadis itu, Pai Zhou telah kehilangan segalanya, teman maupun saudara. Ren Yan lalu memberikan kabar bahwa Perdana Menteri Cai telah mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar untuk membantu Pai Zhou menyelesaikan misinya. Dia lalu memohon agar saudaranya Ren Lao diampuni oleh Pai Zhou. Pai Zhou yang menuangkan teh untuknya lalu menendang dan menginjaknya bagaikan seorang rendahan sambil memberitahukan Wen Rou seperti inilah kekuasaan yang dia miliki. Ren Yan yang tidak tahan menerima penghinaan itu lagi, lalu mengeluarkan belatinya untuk menyerang balik sehingga dia pun dihabisi oleh Pai Zhou. Di sisi lain, Xiaoze yang sekembalinya dari menemui kaisar menyobek sepotong kain dari jubah kebesaran Su Mengshen yang ia ikatkan ke lengannya. Wang Xiaoze pun berangkat ke markas Pavilion Hujan, bertemu dengan semua pengikutnya di sebuah persimpangan jalan. Mereka semua akhirnya tiba dan langsung menyerang ke Pavilion Hujan yang ditahan oleh para pengawal yang ada di sana. Baku hantam itu berlangsung sengit seiring dengan tenggelamnya matahari. Para pasukan kerajaan yang dikirimkan oleh Perdana Menteri telah tiba di sana, dan rombongan Wang Xiaoze lagi-lagi harus bertarung hidup mati dan menerobos jumlah pasukan elit kerajaan yang tidak sedikit itu. Pai Zhou sementara itu memberitahukan Wen Rou bahwa hari ini dia pasti akan membunuh Wang Xiaoze. Lalu dia pun turun ke bawah sana untuk menyambut Xiaoze yang tenaganya boleh dibilang sudah terkuras cukup banyak saat menerobos para prajurit pasukan sebelumnya. Pada akhirnya terjadilah juga duel hidup mati di antara mereka. Sementara duel penuh emosional ini dilangsungkan, Wen Rou berhasil menjatuhkan sebuah kompor yang ada di atas meja menggunakan arang untuk membuka ikatan talinya itu. Wen Rou yang turun dari sana lalu pun mengingat kembali sebuah pesan yang diberikan oleh Su Mengshen kepadanya dulu, bahwa ada sebuah pintu mekanisme rahasia yang hanya diketahui oleh ketua seorang. Wen Rou lalu membuka mekanisme pintu rahasia tersebut sehingga terbukalah sebuah tangga terowongan bawah tanah.
Sekejap kemudian, Lei Chun muncul dari balik terowongan itu bersama pasukan Liu Fenbannya yang menandu Su Mengchen. Ternyata Wenrou yang kembali ke ibu kota sebelumnya telah mendapatkan kabar dari Lei Chun mengenai kondisi Su Mengchen, sehingga Wenrou yang membuka pintu rahasia ini adalah bagian dari rencana comeback-nya sang ketua Pavilion Hujan. Sayangnya, apa yang tidak diduga oleh Wenrou, Su Mengchen telah menggunakan racun karat, sejenis racun untuk mempertahankan nyawanya dari luka parah yang dia derita dari Pai Choufei sebelumnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya di kala itu, dan racun itu tidak ada penawarnya. Su Mengchen mengatakan meski dia bisa bertahan hidup, tetapi racun itu membuatnya sudah bagaikan boneka yang telah kehilangan akal sehat. Pada akhirnya, Lei Chun memimpin para Liu Fenban membawa Su Mengchen untuk masuk ke aula besar Pavilion Hujan. Dari sana, Yang Wuxie dan Chu Xiaoyou akhirnya bersuka melihat sang ketua yang ternyata tidaklah mati. Lalu Su Mengchen mengingatkan penasihatnya agar tidak lupa dengan janji yang pernah mereka buat. Di aula besar itu, baik Pai Choufei dan Wang Xiaoze keduanya dalam keadaan terluka. Xiaoze terus memohon kepada sahabatnya ini untuk menyerah, tetapi Pai Choufei menolak untuk melakukannya, mengatakan semua ini sudah terlalu terlambat. Pai Choufei malah menyayangkan Xiaoze yang lebih memilih berpihak kepada Su Mengchen dibandingkan kepada dirinya, di mana mereka telah menjalani hubungan dan ikatan yang jauh lebih erat dari siapapun. Pada akhirnya, Wenrou pun tiba di sana beserta dengan Lei Chun dan juga Su Mengchen. Wang Xiaoze seakan tidak percaya melihat kakak pertamanya yang masih hidup. Dia bersuka sekaligus bersedih melihat kondisi kakaknya itu. Lei Chun lalu memberitahukan bahwa sebenarnya mekanisme pintu kabur rahasia Pavilion Hujan memiliki sebuah terowongan yang terhubung dengan sekte Liu Fenban. Dengan cara itulah Su Mengchen menemuinya dan dia menyelamatkan Su Mengchen. Dia juga memberitahukan bahwa Wang Xiaoze juga telah menyerahkan surat barang bukti langsung ke tangan sang kaisar, sehingga nasib sang Perdana Menteri Cai sudah bisa dipastikan akan berakhir. Su Mengchen memberitahukan bahwa apa yang telah Pai Choufei lakukan padanya ini bisalah dia maafkan, tetapi untuk nyawa orang-orang Pavilion Hujan yang telah dibunuh oleh Pai Choufei tetaplah harus dia perhitungkan. Mendengarkan semua itu, Pai Choufei sadar bahwa semua ambisinya itu telah kandas dan dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Xiaoze maupun Su Mengchen. Dalam tantangan duel terakhir mereka, Pai Choufei merelakan nyawanya untuk diambil oleh Wang Xiaoze yang menghentikan laju pedangnya. Wang Xiaoze mengingatkan ini adalah pedang kerinduan dan pedang pertahanan yang pernah dia ceritakan sejarahnya, bahwa dia akan selalu berusaha untuk mempertahankan hubungannya dengan para saudaranya. Pai Choufei yang diampuni lalu menusuk dadanya sendiri, mengatakan kalau tusukan ini untuk membayar semua dosa yang telah dia lakukan kepada saudaranya. Kelak, anggap saja mereka ini tidak pernah saling mengenal, dan dia pun membuang kedua belah hatinya dan berjalan keluar dari aula itu. Usai kepergian Pai Choufei, Wenrou segera menyarung kembali pedang dari Wang Xiaoze yang menatapnya dengan penuh rindu dan penuh keharuan tanpa bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Lei Chun mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya untuk membawa Su Mengchen kembali ke Pavilion Hujan. Su Mengchen menyatakan kegagalannya sebagai seorang pemimpin sehingga bisa terjadi tragedi seperti hari ini. Namun Lei Chun mengingatkannya bahwa setelah hari ini, maka dunia persilatan tidak lagi membutuhkan seorang Su Mengchen, di mana mereka berdua pada akhirnya bisa bersama-sama. Alih-alih pergi dari sana, Pai Choufei rupanya berjalan naik ke atas puncak Pavilion Hujan sambil ditemani oleh sebuah lagu OST yang dinyanyikan langsung oleh Liu Yining yang memerankan Pai Choufei. Pada akhirnya Pai Choufei pun melakukan bunuh diri dengan terjun dari atas puncak pavilion, merelakan semua ambisi dan apa yang dia impikan selama ini. Pai Choufei hanya mengeluhkan dirinya yang kesakitan, meminta Lei Mei untuk membunuhnya. Lei Mei pada akhirnya pun menggenapi permintaan terakhir dari Pai Choufei yang ia cintai dan menusukkan belatinya tepat ke jantung Pai Choufei, dan ia pun pergi dari sana. Wang Xiaoze dan lainnya tentunya begitu terkejut dan terpukul melihat keputusan yang diambil oleh Pai Choufei ini. Su Mengchen lalu juga merangkak keluar dari dalam tandunya. Dia mengatakan setelah ditinggalkan oleh ayahnya, dia malah mendapatkan berkah di mana ada dua orang adik yang menemaninya. Bersama dengan Xiaoze dan Pai Choufei, itu adalah momen-momen terindah di sepanjang hidupnya.
Su Mengchen kemudian menitipkan pesan kepada Wang Xiaoze untuk menjaga semua saudara pavilion hujannya. Lalu dia pun meminta maaf kepada Lei Chun bahwa dia yang selalu mengecewakannya dan tak ada satupun janji yang berhasil dia tepati terhadap kekasih hatinya ini. Su Mengchen membacakan kalimat puisi rahasianya, mendesak Yang Wuxie untuk menepati janjinya. Dan penasihat Yang pun menebaskan pedangnya terhadap sang ketua yang tewas seketika itu juga. Yang Wuxie memberitahukan ini adalah wasiat dan pesan terakhir dari Su Mengchen kepadanya. Sementara Wang Xiaoze, Wan Rou, dan juga Lei Chun tidak mampu menahan keperihan hati yang harus mereka tanggung ini. Beberapa waktu setelahnya, Kaisar menurunkan titah untuk mencopot jabatan Perdana Menteri Cai yang diasingkan ke pelosok untuk menjadi seorang penduduk biasa. Kemudian, Xin akan membawa kita melihat Lei Chun yang sendirian menduduki posisi Ketua Liu Fenpan. Dia tidak bisa move on dan terus memikirkan Su Mengchen yang telah meninggalkannya. Dalam scene yang sulit diceritakan ini dan hanya bisa dimengerti dengan ditonton langsung, Lei Chun perlahan-lahan berjalan seorang diri meninggalkan semua yang dia miliki. Entah dia pergi menyusul Su Mengchen ataupun memutuskan untuk meninggalkan segalanya, dia terus melangkah menyusuri jalannya yang penuh dengan kesepian itu. Di sisi lain, Wang Xiaoze meninggalkan pedang kerinduan dan pertahanannya itu di sebelah jenazah kedua kakak angkatnya ini. Dengan api di tangan, Wang Xiaoze kemudian memimpin acara pengkremasian kedua kakak angkatnya ini. Usai itu, Wang Xiaoze pun menyatakan pamitnya kepada Zhuge Zhengguo dan Liu Anse. Bagaimanapun juga, kekuasaan Perdana Menteri dipercaya telah digulingkan oleh mereka dan para komplotan dan bawahan sang Perdana Menteri tentunya juga akan ditangkap dengan seiring berjalannya waktu. Wang Xiaoze tidak berniat untuk menjadi pemimpin pavilion hujan selanjutnya. Dia mengatakan dia telah menuliskan sepucuk surat untuk seseorang yang dia yakini akan menjadi sang ketua pavilion hujan yang baik. Setelah Xiaoze berjalan pergi dari sana, baik Liu Anse maupun Zhuge Zhengguo mengomentari bahwa Xiaoze adalah pahlawan dunia persilatan yang sesungguhnya. Sementara itu, Perdana Menteri Cai yang telah kehilangan kekuasaannya mengumpulkan semua konco-konconya, memberitahukan dia akan mundur untuk sementara waktu, meminta semua pejabat yang setia kepadanya ini untuk menunggu kepulangannya. Di pavilion hujan, Yang Wuxie menerima sepucuk surat dari Wang Xiaoze yang menunjuknya untuk menjadi ketua. Sementara itu, Wang Xiaoze pada akhirnya pun menjalani keinginannya untuk hidup bebas di dunia persilatan. Seguci abu kedua kakak angkatnya ini dia masukkan ke dalam keranjangnya, dan Xiaoze pun berangkat meninggalkan ibu kota. Saat itu pula, Xiaoze mencegat konvoi Perdana Menteri yang juga ingin meninggalkan kota. Lalu sebuah scene kilas balik pun diperlihatkan. Setelah mengusir Zhuge Zhengguo dan Liu Anse, sang kaisar merobek surat barang bukti yang diberikan Wang Xiaoze kepadanya. Yang Mulia mengatakan dia bisa mencopot kekuasaan resmi seorang Perdana Menteri Cai, namun selamanya Perdana Menteri Cai memegang kekuasaan yang sesungguhnya dengan para antek dan konco-konconya yang ada di istana. Dia tidak akan pernah tahu mana pendapat dari pejabat-pejabatnya yang setia dan mana pejabat-pejabatnya yang masih disetir oleh Perdana Menteri. Xin lalu kembali ke masa sekarang di mana Wang Xiaoze menghabisi semua pengawal pribadi yang menjaga konvoi itu. Wang Xiaoze pada akhirnya membunuh Perdana Menteri Cai. Lalu semua pendekar dunia persilatan muncul untuk mendukung Wang Xiaoze di hadapan para prajurit istana yang menyaksikan kejadian Wang Xiaoze yang membunuh Perdana Menteri. Para prajurit ini mengatakan mereka tidak pernah melihat siapa orang yang telah membunuh Perdana Menteri, lalu para prajurit ini pun cabut dari sana. Wang Xiaoze yang memacu kudanya untuk memulai pengembarannya bersama Wan Rou dikagetkan dengan Yang Wuxie, Zhu Xiaoyao, Fang Henzhou, Tang Paoniu, dan jenggot besar yang juga telah menunggunya di sana. Yang Wuxie mengatakan dia tidak ingin menjadi ketua pavilion hujan dan ingin bersama Xiaoze merasakan pengembaraan hidup bebas di dalam dunia persilatan. Ketujuh orang ini pun memacu kuda mereka ke petualangan selanjutnya sambil diiringi oleh original soundtrack dari serial ini sambil menunjukkan setiap tokoh-tokoh yang muncul di sepanjang cerita.
Cerita ditutup dengan memperlihatkan Qi Shaoshang yang membawa plakat ketua untuk mengklaim posisinya menjadi ketua baru Paviliun Hujan Qinfeng. Dari ending ini bisa disimpulkan bahwa ceritanya ini belum genap sampai pada timeline 10 tahun, di mana kalau teman-teman mengingat dari episode pertamanya, Wang Xiaoze bertemu dengan si kakek pendongeng di awal cerita, itu menceritakan kejadian tentang 10 tahun yang lalu. Sedangkan keseluruhan cerita ini belumlah mencapai 10 tahun, artinya tidak menutup kemungkinan ada season kedua untuk menceritakan kisah petualangan Wang Xiaoze hingga genap mencapai 10 tahun, di mana Wang Xiaoze kembali bertemu dengan kakek si pendongeng. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih untuk teman-teman santuy sekalian yang telah menyaksikan recap Heroes 2022 ini dari episode pertama sampai terakhirnya. Selanjutnya kita berjumpa lagi ya pada rekap-rekap serial yang lainnya. Bye-bye.